Anak yatim piatu ini temukan bayi yang dibuang di kolong jembatan. Ternyata bayi itu adalah anak CEO yang diculik dan ketika ia mengembalikannya ia justru diangkat menjadi anak. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Butir-butir hujan menari-nari di atas atap seng, menciptakan irama monoton yang semakin menekan dada Melanie. Ia duduk sendiri di ambang jendela kamar yang ia bagi dengan 5 anak lainnya di panti asuhan Bunga Melati. Kaca jendela itu basah dan berembun, dan dengan ujung jari kurusnya, ia secara tidak sadar menggambar bentuk hati yang langsung meleleh, menghilang begitu saja seperti harapan-harapannya yang perlahan memudar. 2 tahun sudah berlalu sejak dunia yang ia kenal runtuh berantakan. Kecelakaan mobil yang merenggut kedua orang tuanya bukan hanya meninggalkan luka di kepalanya yang kala itu masih berusia 10 tahun, tetapi juga lubang menganga di hatinya yang sepertinya mustahil terisi. Panti asuhan ini penuh dengan anak-anak, tapi keriuhan mereka justru membuat kesendirian Melanie terasa lebih nyata, lebih menusuk. Ia seperti sebuah pulau kecil yang terpisah dari kepulauan ramai di sekitarnya, disekat oleh lautan kesedihan dan kenangan yang tak tersampaikan. "Mel, lagi melamun apa?" Suara Ibu Rina, sang pengelola panti, menyapanya dengan lembut dari pintu. Wanita parubaya itu wajahnya selalu terlihat lelah, tetapi matanya selalu memancarkan kehangatan yang tulus. Melanie menoleh, memberinya senyuman kecil yang tidak sampai ke matanya. "Enggak apa-apa, Bu. Cuma lihat hujan aja." Ibu Rina mendekat dan duduk di sebelahnya. "Hari ini kayaknya sepi ya dari biasanya. Rindu ya, sayang?" tanyanya. Suaranya berbisak penuh pengertian. Ia tahu betul bahwa hari-hari hujan seperti ini selalu membangkitkan memori pilu bagi Melanie. Melanie mengangguk pelan, menatap hujan yang tak kunjung reda. "Iya, Bu. Kadang aku masih bisa dengar suara Mama nyanyi lagu itu. Lagu pengantar tidur, pas hujan-hujan gini." Suaranya bergetar halus. Ibu Rina mengelus punggungnya. "Mama dan Papa pasti sangat menyayangimu, Mel. Dan mereka pasti ingin kamu bahagia, tidak terus-terusan sedih." "Aku tahu, Bu. Tapi di sini, meskipun ramai, aku tetap merasa..." Melanie mencari kata yang tepat. "Sendiri. Kayak ada yang kurang." "Itu wajar, Nak. Butuh waktu. Kamu anak yang kuat. Mereka pasti bangga sama kamu." Ibu Rina menarik napas. "Mau ikut bantu Ibu nyiapin makan malam? Biar pikiranmu adem sedikit." Melanie menggeleng. "Maaf, Bu. Aku pengen keluar sebentar. Jalan-jalan sekitar aja. Cari udara segar." Ia perlu melarikan diri, bahkan jika hanya untuk sesaat, dari dinding-dinding yang terasa semakin menyempit mengepungnya. Ibu Rina memandangnya dengan tatapan waspada dan kasihan. "Hujan-hujan gini, Mel. Dingin. Nanti sakit." "Aku janji nggak lama, Bu. Pakai jaket tebal. Play AC?" bujuk Melanie. Matanya memohon. Ia merasa jika ia tidak keluar sekarang, ia mungkin akan tenggelam dalam kesedihannya. Melihat kegelisahan di mata gadis itu, Ibu Rina akhirnya mengalah. "Baiklah. Tapi hati-hati ya. Jangan jauh-jauh. Jangan lebih dari 1 jam. Dan jangan lupa, kalau ada apa-apa, telepon Ibu langsung." "Iya, Bu. Terima kasih, Bu." Melanie segera mengenakan jaket tuanya yang sudah tipis dan menyerap beberapa noda, lalu bergegas keluar sebelum Ibu Rina berubah pikiran. Ia berjalan menyusuri jalanan yang mulai sepi. Butiran hujan yang kecil-kecil membasahi rambut dan wajahnya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya meleleh, bercampur dengan air hujan, menyucikan kesedihan yang ia pendam dalam-dalam. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya ingin merasa bebas, merasa bahwa untuk sesaat, ia bisa mengendalikan langkahnya sendiri di dunia yang terasa begitu besar dan mengintimidasi ini. Ia tidak tahu bahwa langkah tanpa tujuan itu akan membawanya pada sebuah takdir yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Hujan yang awalnya turun dengan derasnya, perlahan-lahan mereda menjadi gerimis halus yang hanya membasahi permukaan jalan dan meninggalkan genangan-genangan kecil yang memantulkan cahaya suram langit sore. Melanie terus berjalan. Kakinya telah membawanya menjauh dari kawasan yang ia kenal. Jaketnya yang basah semakin memberatkan pundaknya yang kecil.
Namun ia hampir tidak merasakannya. Pikirannya masih diselimuti kabut kesedihan yang familiar, membuat dunia di sekitarnya terasa seperti latar belakang yang buram dan tidak nyata. Ia melewati pasar yang sudah sepi, lorong-lorong sempit, hingga akhirnya tiba di sebuah jembatan beton yang membentang di atas sebuah kali kecil. Air kali itu keruh dan sedikit banjir akibat hujan, membawa serta dedaunan dan ranting-ranting kering. Dengan tubuh yang mulai menggigil kedinginan, Melanie memutuskan untuk berteduh di kolong jembatan. Ruang di bawah jembatan itu gelap dan lembab, berbau tajam campuran tanah basah, lumut, dan sesuatu yang agak busuk, mungkin sampah yang terbawa air atau sisa-sisa makanan yang ditinggalkan orang. Sinar matahari sore yang tersisa nyaris tidak menembus masuk, hanya menyisakan siluet-siluet panjang dan bayangan yang seolah hidup sendiri. Di sudut, terlihat bekas tempat tidur darurat dari kardus yang sudah basah dan compang-camping, menandakan bahwa tempat ini biasanya dihuni oleh mereka yang tidak memiliki rumah. Namun, saat itu, tempat itu sepi. Hanya suara tetesan air dari celah-celah jembatan dan desiran air kali yang mengalir pelan yang memecah kesunyian. Melanie menyandarkan tubuhnya di dinding beton yang dingin, menarik napas dalam-dalam. Kesepiannya justru terasa lebih intens di tempat yang sunyi dan asing ini. Ia memeluk lututnya, mencoba mencari kehangatan yang tidak kunjung datang. Dalam hening itu, pikirannya kembali melayang kepada kenangan-kenangan indah yang sekarang terasa seperti mimpi. Ia hampir tenggelam dalam lamunannya ketika telinganya menangkap sesuatu yang lain. Suara itu sangat lemah, nyaris tertelan oleh suara alam sekitar. Awalnya, ia mengira itu hanya angin yang menyelinap melalui celah jembatan, atau mungkin suara tikus yang mencari makan. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Sebuah rengekan lemah, napas tersendat-sendat, yang tidak mungkin berasal dari binatang. Hati Melanie berdegup kencang, campuran rasa penasaran dan takut. Darahnya berdesir. Siapa, atau apa, yang ada di sini? Perlahan-lahan, dengan langkah hati-hati yang nyaris tidak bersuara, ia menyusuri sumber suara itu. Matanya berusaha menembus kegelapan. Suara itu semakin jelas. Sebuah tangis bayi yang lemah dan putus asa, seolah-olah si penangis sudah kelelahan untuk menangis lebih kencang. Dan kemudian, ia melihatnya. Terselip di balik susunan kardus bekas yang sengaja ditata agak rapi, seperti sebuah usaha untuk membuat tempat tidur atau pelindung, terbaring sebuah gumpalan kecil. Itu adalah seorang bayi, dibungkus erat-erat dalam sebuah selimut wol merah muda yang sudah basah oleh embun dan udara lembab. Wajah bayi itu kemerahan, matanya tertutup rapat, dan mulut mungilnya terbuka mengeluarkan tangisan lemah yang menyayat hati. Bayi itu terlihat begitu kecil, begitu rentan, dan begitu saja ditinggalkan di tempat yang gelap, kotor, dan dingin ini. Sebuah pemandangan yang tidak masuk akal dan membuat jantung Melanie seketika terasa hancur. Semua kesedihan dan kesepiannya sendiri langsung terlupakan, tergantikan oleh rasa kaget, iba, dan naluri pelindung yang begitu kuat yang membara di dalam dadanya. Tanpa pikir panjang, ia berlutut dan meraih bayi mungil itu, menyimpannya dalam pelukannya, berusaha memberinya kehangatan yang nyaris tidak ia miliki sendiri. Bayi dalam pelukannya terasa ringan, namun beban yang dirasakan Melanie sungguh tak terkira. Tangisan lemah Vira, sekarang ia tahu namanya, seperti menusuk-nusuk jantungnya, memicu sebuah naluri keibuan yang bahkan tidak disadarinya dimiliki oleh seorang gadis berusia 12 tahun. Ia duduk bersila di lantai beton yang dingin, memeluk erat bayi malang itu, berusaha membungkusnya dengan jaketnya yang sudah basah dan tipis, mencoba mentransfer sedikit saja kehangatan tubuhnya yang sendiri sudah menggigil. "Jangan nangis, sayang," bisik Melanie, suaranya bergetar penuh emosi yang campur aduk. Ia mengayun-ayunkan tubuhnya pelan. "Di sini aman. Kakak di sini." Tangis Vira perlahan mereda, berubah menjadi rengekan kecil, seolah bayi itu merasakan kehadiran pelindungnya. Mata Vira yang berkaca-kaca terbuka sebentar, memandang wajah Melanie yang cemas sebelum akhirnya terlelap lagi, kelelahan. Melanie menatapnya, takjub sekaligus hancur. Siapa yang tega meninggalkan bayi secantik ini? Kulitnya yang putih bersih, rambutnya yang sudah lebat, dan baju bayi yang dikenakannya mahal dan berkualitas. Ini jelas bukan bayi yang terlantar, atau berasal dari keluarga yang tidak mampu. "Harusnya aku apa?" gumam Melanie pada dirinya sendiri, suaranya nyaris tak terdengar. Pikirannya berputar kencang. Bawa ke polisi? Tapi, bagaimana kalau nanti salah?
Bagaimana kalau ada yang mengaku-aku orang tuanya padahal bukan? Ia teringat pada cerita-cerita horor yang kadang dibacanya, tentang sindikat penjualan bayi. Dadanya sesak. Ia tidak bisa begitu saja menyerahkan Vira tanpa kepastian. Dengan hati-hati, sementara satu tangan tetap memeluk Vira, tangannya yang lain mulai memeriksa selimut dan pakaian bayi itu dengan lebih cermat. Mungkin ada petunjuk, sesuatu yang tertinggal. Dan kemudian, jarinya menyentuh sesuatu yang keras di balik lipatan selimut wol. Sebuah kantung kecil, hampir tidak terlihat, dijahit dengan rapi di bagian dalam selimut. Jantungnya berdebar kencang. Dengan jari yang gemetar, ia membuka kancing kecilnya dan mengeluarkan sehelai kertas yang dilaminasi, masih dalam kondisi baik. Kertas itu berisi tulisan yang dicetak rapi. Nama, Vira. Tanggal lahir, 15 Oktober. Alergi, tidak ada. Mohon hubungi, +62812345678990, Alessandra. Dengan cinta, untuk putriku tersayang. Melanie membacanya berulang kali. Matanya membelalak. Alessandra. Siapa Alessandra? Nomor telepon itu. Ia harus menelepon. Tapi ketakutannya muncul lagi. Bagaimana kalau ini jebakan? Bisiknya pada Vira yang tertidur. Kamu cuma anak panti, Mel. Nggak tahu harus ngomong apa. Mereka mungkin nggak percaya. Atau malah marah. Bayang-bayang ditolak, disalahpahami, atau bahkan dituduh melakukan sesuatu yang jahat membuatnya enggan. Dia memandang sekeliling kolong jembatan yang suram. Tempat ini bukan untuk bayi. Vira butuh kehangatan, susu, dan tempat yang bersih. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Oke, Vira, katanya, seolah memberi semangat pada dirinya sendiri. Kita nggak bisa di sini. Aku akan cari pertolongan. Aku janji akan jaga kamu. Dengan tekad yang baru ditempa, Melanie berdiri, mengatur cara menggendong Vira yang nyaman dengan selimutnya. Bayi itu hanya mengerang kecil dalam tidurnya. Melanie mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa di tubuhnya yang kecil, dan melangkah keluar dari kolong jembatan, meninggalkan kegelapan menuju jalanan yang masih basah, membawa sebuah tanggung jawab besar yang tidak pernah ia minta, namun dengan gagah berani ia pikul. Langkah Melanie terasa berat, bukan hanya karena beban Vira yang semakin ia rasakan, tetapi juga oleh beban keraguan dan ketakutan yang menggerogoti pikirannya. Setiap langkahnya di trotoar yang basah terasa seperti sebuah keputusan besar. Ia terus memandangi wajah Vira yang tertidur lelap, mencari keberanian dari ketulusan bayi itu. Aku harus telepon, kan, Vira? Gumamnya. Suaranya hampir tertelan oleh deru sesekali mobil yang melintas. Tapi, apa kata mereka? Mereka pasti orang kaya. Mereka mungkin punya bodyguard, polisi. Aku takut, Vira. Dilemanya terasa sangat nyata. Di satu sisi, nalurinya berteriak untuk segera menghubungi nomor di kertas itu. Di sisi lain, ketakutan akan disalahpahami, diinterogasi, atau bahkan dituduh telah menculik Vira sendiri. Sebuah pemikiran yang membuatnya hampir muntah, membuatnya lumpuh. Ia membayangkan suara dingin di telepon yang menuduhnya, atau polisi yang datang dan langsung memborgolnya. Ia hanyalah seorang anak panti. Siapa yang akan mempercayai ceritanya? Saat kebingungannya memuncak, kepalanya terangkat dan matanya secara tidak sengaja menatap sebuah baliho iklan besar yang menghiasi sisi sebuah gedung. Wajah seorang wanita cantik, anggun, dan berwibawa dengan senyum percaya diri terpampang di sana. Di bawahnya, tulisan besar, Alessandra Putri, CEO of Putri Group, memimpin dengan hati dan inovasi. Tapi yang membuat Melanie terpana bukanlah wanita itu, melainkan foto di sudut kanan bawah baliho tersebut. Sebuah foto seorang bayi dengan mata berbinar dan rambut ika lebat, persis seperti bayi dalam pelukannya. Dan di bawah foto bayi itu, tertulis dengan huruf yang elegan, Putri tersayang, Vira, cahaya hidupku. Dunia seakan berhenti berputar bagi Melanie. Napasnya tertahan. Matanya bolak-balik memandangi foto di baliho dan wajah Vira yang sedang tidur. Itu, kamu? Desisnya pada Vira. Suaranya bergetar tak percaya. Jantungnya berdebar kencang seperti drum. Kamu anak CEO? Itu ibumu.
Segalanya tiba-tiba menjadi sangat nyata dan sekaligus tidak masuk akal. Anak seorang CEO yang sangat kaya dan powerful, ditinggalkan di kolong jembatan? Ini seperti plot film yang mustahil. Tapi di sana, buktinya ada di depan matanya. Kertas dengan nama Alessandra dan nomor teleponnya, dan sekarang baliho ini. Ini bukan kebetulan. Tapi, kenapa? Melanie bertanya pada diri sendiri. Kebingungannya berganti dengan kekhawatiran yang lebih dalam. Kenapa ibunya yang kaya raya sampai meninggalkanmu di tempat seperti itu? Apa ada yang salah? Apa dia sengaja? Pikiran-pikiran buruk menerpanya. Mungkin Alessandra bukan ibu yang baik. Mungkin ada perselingkuhan atau skandal keluarga. Mungkin Vira dalam bahaya yang lebih besar daripada yang ia sadari. Jika ia menyerahkan Vira begitu saja, apakah ia justru menempatkan bayi ini dalam bahaya? Namun, ketika ia melihat lagi baliho itu, ada sesuatu di mata Alessandra yang membuatnya ragu pada kecurigaannya sendiri. Ada kehangatan, sebuah kebanggaan dan cinta yang tulus saat wanita itu memandang putrinya dalam foto. Itu bukan tatapan seseorang yang tega meninggalkan anaknya. Vira mengerang kecil dalam tidurnya, seakan merasakan pergolakan dalam diri Melanie. Enggak, kata Melanie pada dirinya sendiri, memutuskan untuk mempercayai instingnya. Aku enggak boleh berpikir buruk. Mungkin ada penjelasan lain. Yang penting, Vira harus kembali ke keluarganya. Aku harus telepon. Dengan tekad yang kini diperkuat oleh bukti nyata di depan matanya, Melanie mencari-cari di sekelilingnya. Matanya jatuh pada seorang ibu muda yang sedang menunggu di halte bus sambil mendorong kereta bayi. Itu terlihat aman. Dengan jantung yang berdebar-debar, ia mendekati wanita itu. "Permisi, Bu," katanya. Suaranya sedikit gemetar. Wanita itu menoleh. Awalnya terkejut melihat seorang gadis kecil yang basah kuyup menggendong bayi, lalu wajahnya berubah penuh keheranan dan kekhawatiran. "Iya, Nak, ada yang bisa Ibu bantu?" "Bu, saya nemu bayi ini, dan saya perlu telepon ibunya. Bisa pinjam teleponnya?" "Bu, saya janji tidak lama," pinta Melanie, mencoba terdengar meyakinkan. Wanita itu ragu sejenak, memandangi Melanie dan Vira dengan tatapan skeptis. "Nemunya di mana? Ini anak siapa?" "Itu yang mau saya pastikan, Bu. Saya ada nomor ibunya di sini. Tolong, Bu." "Bayinya kedinginan," pinta Melanie lagi, kali ini dengan nada yang lebih mendesak, menunjukkan kertas laminasi itu. Melihat ketulusan dan kepanikan di mata Melanie, serta kondisi Vira yang memang memprihatinkan, akhirnya wanita itu mengeluarkan teleponnya. "Baiklah, Nak. Hati-hati ya." "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak," ucap Melanie hampir menangis lega. Dengan jari yang gemetar, ia memasukkan nomor yang tertera di kertas itu. Setiap bunyi ring terasa seperti abadi, menegangkan, dan menentukan nasib. Telepon di tangan Melanie terasa seperti bara panas. Setiap dering yang terdengar dari speaker seolah menggema di tulang-tulangnya, memperkuat detak jantung yang sudah berdebar kencang bak drum perang. Ia menatap ibu muda di hadapannya, yang kini juga terlihat ikut tegang. Matanya tak lepas dari gadis kecil dan bayi yang digendongnya. Vira mulai rewel lagi, mengeluarkan rengekan lemah yang membuat Melanie secara refleks mengayun-ayunkan tubuhnya, meski pikirannya nyaris lumpuh oleh ketakutan. Akhirnya, setelah beberapa dering yang terasa seperti keabadian, sambungan telepon terjawab. Suara seorang wanita, profesional namun terdengar letih, terdengar di seberang. "Halo, ini kantor pusat Putri Group. Ada yang bisa saya bantu?" Melanie menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan suaranya yang gemetar. Halo. Nama saya Melanie. Saya menemukan seorang bayi. Dan ada kertas dengan nama Vira dan nomor ini." Ia berusaha berbicara sejelas mungkin, meski lidahnya terasa kaku. Ada jeda singkat di seberang. "Bayi? Vira?" Suara operator itu tiba-tiba berubah. Keletihannya hilang digantikan oleh kewaspadaan yang tinggi. "Bisa Anda jelaskan di mana Anda sekarang? Dan seperti apa kondisi bayi tersebut?" Suaranya sekarang tegas dan cepat. Dia menangis tadi, tapi sekarang sudah tidur. Dia kedinginan.
Saya menemukannya di kolong jembatan, dekat kali. Jawab Melanie, merasa semakin kecil di bawah tekanan pertanyaan yang langsung ke inti. Ia bisa mendengar suara terengah dan beberapa bisikan panik di latar belakang telepon. Kolong jembatan. Suara operator itu nyaris tercekik. Tunggu di sana. Jangan pergi kemana-mana. Jangan telepon siapa-siapa. Kami akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Bisakah Anda memberitahu lokasi persis Anda? Perintah yang tegas dan mendesak itu justru membuat Melanie sedikit lega. Mereka bereaksi. Mereka peduli. Mereka tahu siapa Vira. Saya tidak di sana lagi. Saya sekarang di halte bus dekat jembatan, di Jalan Merdeka. Ada seorang ibu di sini bersama saya. Jawab Melanie, mencoba untuk tenang. Baik. Tetap di halte bus itu. Kami akan mengirim mobil secepatnya. Jangan serahkan bayi kepada siapapun kecuali mereka yang menunjukkan identitas jelas dari Putri Group atau Ibu Alessandra sendiri. Apakah Anda mengerti? Suara operator itu sangat serius. Saya mengerti, jawab Melanie, matanya berkaca-kaca. Ini benar-benar terjadi. Saya akan tetap terhubung melalui telepon ini sampai tim kami tiba. Apakah Anda dan bayi baik-baik saja untuk saat ini? Tanya wanita itu, nadanya sedikit melunak, mungkin menyadari usia muda Melanie. Kami baik-baik saja. Terima kasih, jawab Melanie, suaranya kecil. Ibu muda yang meminjamkan teleponnya melihat ekspresi lega dan ketakutan yang bercampur di wajah Melanie. Gimana, nak? Mereka datang? Tanyanya lembut. Melanie mengangguk. Masih tidak bisa berkata-kata. Ia memegang erat-erat telepon yang masih tersambung, seolah itu adalah tali penyelamatnya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang tegang, hanya diselingi oleh suara lalu lintas dan napas Melanie yang masih tersengal-sengal. Ia tidak berani bergerak, tidak berani berpaling. Ia hanya memandangi Vira, berusaha menenangkan dirinya sendiri dan bayi itu. Kemudian, sebuah mobil hitam yang besar dan sangat mewah melaju dengan cepat dan berhenti persis di depan halte. Seorang wanita dengan setelan formal dan wajah sangat khawatir keluar dari kursi penumpang, diikuti oleh seorang pria besar yang tampak seperti pengawal. Wanita itu langsung menatap Melanie dan bayi dalam gendongannya. "Vira!" teriaknya, dan tanpa peduli pada hujan gerimis yang masih turun, ia berlari menghampiri. Matanya merah dan penuh air mata. Wanita itulah yang ada di baliho. Alessandra Putri. Operator di telepon berkata, "Melanie, Ibu Alessandra sudah di sana. Anda bisa menyerahkan Vira sekarang." Melanie, dengan tubuh yang masih gemetar, perlahan menyerahkan Vira yang masih terbungkus selimut kepelukan Alessandra. Dia baik-baik saja, Bu. Cuma kedinginan," bisiknya. Alessandra menerima Vira, merangkulnya erat-erat sementara tangisnya pecah. "Anakku, sayangku." Ia mencium kening Vira berulang kali, lalu menatap Melanie. Air matanya masih mengalir, tetapi sekarang ada rasa terima kasih yang sangat dalam di matanya. Kamu yang menemukannya? Kamu yang menelepon?" Melanie hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa terkunci. Pengawal itu berdiri di belakang Alessandra, mengamati sekeliling dengan waspada. "Terima kasih," ucap Alessandra, suaranya serak penuh emosi. "Terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Kamu pahlawan." Ia meraih tangan Melanie dan memegangnya erat. "Siapa namamu, sayang?" Melanie, Bu," jawabnya finalis suaranya. "Melanie," ucap Alessandra, tersenyum melalui air matanya. "Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan hari ini. Sekarang, ayo kita pergi dari sini. Kamu dan Vira butuh kehangatan dan perhatian medis." Dengan itu, Alessandra masih menggendong Vira, memandu Melanie yang masih limbung masuk ke dalam mobil mewah itu. Pintu tertutup, mengasingkan mereka dari dunia luar yang basah dan dingin. Melanie menatap keluar jendela, melihat ibu muda tadi tersenyum lega dan mengangguk padanya sebelum mobil melaju perlahan. Dalam sekejap, hidupnya telah berubah selamanya. Dari kolong jembatan yang gelap, ia sekarang duduk di dalam mobil mewah bersama seorang CEO dan bayi yang berhasil diselamatkannya. Rasa takutnya belum sepenuhnya hilang, tetapi sekarang bercampur dengan sebuah benih harapan yang kecil, bahwa mungkin,
hanya mungkin, kebaikan akan berbuah manis. Mobil yang meluncur mulus di jalanan basah terasa seperti wahana yang membawa Melanie melintasi dimensi yang berbeda. Dunia di balik kaca jendela, pejalan kaki yang berpayung, becak yang melintas, kesibukan kota, terasa samar dan jauh, seperti tontonan di layar bioskop. Di dalam kabin yang hangat dan sunyi, hanya terdengar suara mesin yang halus dan desahan napas Alessandra yang masih sesekali tersendat. Wangi parfum yang elegan dan halus memenuhi udara, kontras tajam dengan bau tanah basah dan lumut yang masih melekat di pakaian Melanie. Alessandra tidak melepas pelukannya dari Vira sedetik pun. Ia terus memandangi wajah putrinya yang tertidur lelap, sesekali membenarkan selimut, meraba keningnya untuk memastikan tidak ada demam, dan menciumnya dengan penuh rasa syukur. Air matanya telah mengering, tetapi bekasnya masih terlihat jelas di pipinya yang biasanya selalu sempurna. Dalam keheningan itu, Melanie duduk di sudut jok yang lembut, merasa seperti seorang penyusup yang tidak pantas berada di dalam ruangan mewah ini. Tangannya yang kotor dan kuku yang tidak terawat ia sembunyikan di antara lipatan jaketnya yang basah. Ia mencoba membuat dirinya sekecil mungkin, tidak ingin mengganggu momen reunian ibu dan anak itu. Setelah beberapa lama, Alessandra akhirnya mengangkat pandangannya dari Vira dan menatap Melanie. Tatapannya yang sebelumnya dipenuhi kepanikan sekarang telah berubah menjadi kelegaan yang mendalam dan rasa ingin tahu yang lembut. "Melanie," ucapnya, suaranya lebih tenang sekarang, meski masih bergetar halus oleh sisa-sisa emosi. Aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih padamu." Melanie hanya menggeleng, menundukkan kepalanya. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Bu." "Tidak, sayang. Itu lebih dari yang seharusnya. Itu adalah keberanian dan kebaikan hati murni." Alessandra menghela napas panjang. "Bisakah kamu menceritakan padaku? Bagaimana persisnya kamu menemukan Vira? Aku perlu tahu." Dengan suara pelan dan kadang tersendat, Melanie mulai bercerita. Ia menuturkan tentang perasaannya yang sedih, keputusannya untuk jalan-jalan, kolong jembatan yang gelap, dan tangis lemah yang memanggilnya. Ia menggambarkan bagaimana ia menemukan Vira tersembunyi di balik kardus, dan bagaimana ia menemukan kertas dengan nomor telepon Alessandra. Dia sendirian? Di tempat seperti itu?" bisik Alessandra, suaranya nyaris tercekik oleh bayangan mengerikan yang muncul di pikirannya. Wajahnya pucat. "Dia tidak terluka? Tidak ada orang lain di sekitar?" "Tidak, Bu. Dia sendirian. Dan dia baik-baik saja, cuma kedinginan dan ketakutan, kayaknya," jawab Melanie meyakinkan. "Saya langsung angkat dan coba hangatkan dia." Alessandra menutup matanya sejenak, seolah mencoba mengusir gambaran yang menyakitkan. "Terima kasih, Tuhan. Terima kasih telah mengirimkan malaikat seperti kamu pada waktu yang tepat." Ia membuka matanya dan melihat Melanie dengan intens. "Kamu masih sangat muda. Kebanyakan anak seusiamu mungkin akan panik atau lari mencari orang dewasa. Tapi kamu tetap tenang. Kamu menemukan nomor itu dan menelepon. Itu sangat hebat." Pujian itu membuat pipi Melanie memerah. "Saya juga panik, Bu. Tapi, saya nggak bisa ninggalin dia sendirian. Dia kelihatan begitu tidak berdaya." "Dan di manakah orang tuamu, Melanie? Apakah mereka tahu kamu di sini?" tanya Alessandra, sekarang menyadari keadaan Melanie yang sendirian dan berpakaian lusuh. Melanie menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan itu selalu sulit dijawab. Saya tinggal di panti asuhan Bunga Melati, Bu. Orang tua saya sudah meninggal." Seketika itu juga, ekspresi Alessandra berubah. Rasa terima kasihnya kini bercampur dengan belas kasihan yang dalam dan mungkin sedikit pemahaman. Ia melihat gadis kecil di depannya bukan lagi sebagai penyelamat yang kebetulan, tetapi sebagai seorang anak yang telah melalui kesedihan yang sama dalamnya, dan justru mengulurkan tangan untuk menyelamatkan anaknya. "Oh, sayangku," ucapnya, suaranya bergetar penuh emosi. "Kamu sendiri telah melalui begitu banyak, namun masih memiliki hati untuk menolong orang lain." Tanpa berpikir panjang, ia meraih tangan Melanie yang dingin dan memegangnya erat. Sentuhan itu hangat dan melegakan. "Aku berhutang padamu lebih dari yang bisa kuucapkan. Tidak hanya atas Vira, tetapi juga untuk mengingatkanku pada kebaikan di dunia ini."
Mobil akhirnya melambat dan memasuki gerbang sebuah rumah besar yang megah. Melanie menatap takjub pada pemandangan yang terbentang di depan matanya. Rumah itu seperti istana dalam dongeng. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, sebuah pikiran melintas di benaknya. Apakah hidupnya akan berubah setelah hari ini? Alessandra masih memegang tangannya, dan di pelukannya yang lain, Vira tertidur dengan damai. Melanie tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi untuk saat ini, di dalam mobil yang hangat dengan tangan seorang ibu yang berterima kasih menggenggamnya, ia merasa aman. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, bahwa mungkin saja ada cahaya di ujung terowongan kesedihannya yang panjang. Mobil mewah itu meluncur melalui gerbang besi yang terbuka otomatis, menyusuri jalanan paving block yang dikelilingi taman yang tertata rapi. Melanie menekan hidungnya hampir-hampir ke kaca jendela. Matanya membelalak tak percaya. Rumah itu bukan rumah. Itu adalah sebuah istana modern, dengan fasad kaca dan kayu yang memantulkan cahaya sore yang mulai memudar. Lampu-lampu taman sudah mulai menyala, menerangi air mancur dan patung-patung abstrak. Ini adalah dunia yang sama sekali asing, hanya pernah ia lihat di majalah atau televisi. Alessandra masih belum lepas pegangan pada tangan Melanie, seolah takut gadis kecil itu akan menghilang jika ia lengah. "Kita sampai," ucapnya lembut, memecah kekaguman Melanie. "Ayo masuk. Kamu dan Vira pasti butuh kehangatan dan sesuatu yang hangat untuk diminum." Pintu mobil dibuka oleh sopir yang sopan. Alessandra turun terlebih dahulu, masih menggendong Vira, sebelum membantu Melanie keluar. Kaki Melanie terasa seperti jeli saat menginjak lantai marmer yang mengilap di teras depan. Sebelum mereka mencapai pintu utama, pintu itu sudah terbuka lebar. Seorang wanita parubaya dengan seragam staf yang rapi, yang kemudian Melanie ketahui sebagai Ibu Sari, kepala staf rumah tangga, menyambut mereka dengan wajah yang sangat khawatir dan lega. "Bu Alessandra, Vira," seru Ibu Sari, tangannya menutup mulutnya. "Terima kasih Tuhan. Kami semua sangat khawatir." Matanya berkaca-kaca. "Dia baik-baik saja, Sari. Dia baik-baik saja sekarang," ucap Alessandra, suaranya melegakan. "Ini Melanie. Dialah yang menemukan Vira dan menghubungi kita." Ibu Sari memandang Melanie, dan untuk sesaat, Melanie melihat keheranan yang mendalam di matanya, sebelum berubah menjadi rasa terima kasih yang luar biasa. "Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak," bisiknya, suaranya serak. Mereka masuk ke dalam. Melanie hampir terpesona. Langit-langit yang tinggi, lampu kristal yang berkilauan, perabotan modern dan seni yang memenuhi dinding. Udara terasa hangat dan wangi. Rasanya seperti melangkah ke dalam sebuah mimpi. Alessandra segera menyerahkan Vira kepada seorang perawat wanita yang sudah menunggu dengan alat-alat medis sederhana. "Tolong periksa dia dengan seksama, Nina. Pastikan semuanya benar-benar baik-baik saja." "Tentu, Bu Alessandra," jawab perawat itu dengan sigap sebelum membawa Vira ke sebuah ruangan di samping. Baru setelah Vira pergi, Alessandra membiarkan dirinya benar-benar bersandar pada sebuah sofa di ruang tamu yang luas. Ia terlihat sangat lelah. Ia menunjuk pada sofa di seberangnya. "Duduklah, Melanie. Kamu pasti juga lelah." Melanie duduk dengan hati-hati, merasa jaketnya yang basah dan kotor akan mengotori kain sofa yang putih dan bersih. Ibu Sari segera muncul kembali dengan selimut wol hangat yang ia selimutkan di pundak Melanie, dan menawarkan teh hangat. Melanie menerimanya dengan rasa terima kasih. Tangan yang menggenggam cangkir hangat itu masih sedikit gemetar. "Sekarang," Alessandra mulai, mengambil cangkir tehnya sendiri. "Kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin Vira bisa ada di tempat seperti itu?" Melanie mengangguk pelan, matanya penuh pertanyaan. Alessandra menghela napas panjang. Wajahnya berkerut oleh beban dan mungkin sedikit rasa bersalah. "Ini bukan penculikan, Melanie. Setidaknya, bukan dalam arti yang jahat atau terencana." Ia meminum seteguk tehnya. Vira memiliki pengasuh baru, seorang wanita muda bernama Maya. Dia direkomendasikan oleh agensi terbaik, latar belakangnya bersih, dan selama seminggu ini dia sangat baik dan penuh perhatian. Alessandra berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatan. Yang tidak kita tahu, yang tidak siapapun tahu, adalah bahwa Maya memiliki riwayat gangguan kecemasan dan depresi yang parah.
Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Hari ini, saat membawa Vira jalan-jalan di kereta dorong, dia mengalami episode akut. Menurut saksi yang kami temukan kemudian, dia tiba-tiba terlihat sangat ketakutan, mengigau, dan berlari meninggalkan kereta dorongnya. Melanie mendengarkan dengan seksama. Jantungnya berdebar-debar. Ini bukan cerita kriminal, tetapi cerita tentang kesedihan dan penyakit. Dalam keadaan kebingungan dan paranoia yang ekstrim itu, lanjut Alessandra, suaranya bergetar. Dia membawa Vira dan menyembunyikannya di kolong jembatan. Dalam pikirannya yang kacau, dia mungkin mengira itu adalah tempat yang aman untuk melindungi Vira dari bahaya yang hanya ada di kepalanya. Setelah itu, dia berlari lagi dan hilang. Dia baru ditemukan beberapa jam kemudian oleh polisi, berkeliaran di jalan raya dalam keadaan linglung dan tidak koheren. Air mata mulai menetes di pipi Alessandra. Dia sekarang sudah di rumah sakit, mendapatkan perawatan yang dia butuhkan. Aku tidak bisa membencinya. Aku hanya sedih. Sedih untuknya, dan tentu saja, sangat ketakutan untuk Vira. Jika bukan karena kamu, ia tidak bisa melanjutkan. Melanie merasa dadanya sesak. Ia membayangkan perempuan muda itu, ketakutan dan bingung, dan bayi kecil yang tidak mengerti apa-apa ditinggalkan dalam kegelapan. Aduh, Bu. Itu menyedihkan sekali. Ucapnya, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ya, bisik Alessandra. Ini adalah kecelakaan yang mengerikan yang disebabkan oleh penyakit, bukan niat jahat. Tapi itu tidak mengubah betapa berharganya apa yang kamu lakukan, Melanie. Kamu adalah malaikat yang diutus tepat pada waktunya. Alessandra melihat jamnya. Kamu harus menghubungi panti asuhanmu. Mereka pasti sudah khawatir. Beritahu Ibu Rina bahwa kamu baik-baik saja dan sedang bersamaku. Kita akan mengatur semuanya besok. Dengan perasaan campur aduk, sedih, lega, simpati, dan masih sedikit tidak percaya, Melanie meminjam telepon Alessandra untuk menelepon Ibu Rina. Cerita yang harus ia sampaikan terdengar seperti dongeng yang mustahil. Tapi untuk malam ini, dongeng itu adalah kenyataannya. Setelah percakapan telepon yang panjang dan penuh dengan keheranan bersama Ibu Rina, Melanie menyerahkan kembali telepon itu kepada Alessandra. Perasaan lega karena Ibu Rina mengizinkannya untuk tinggal sementara, dengan banyak sekali pesan untuk berhati-hati dan bersikap sopan, bercampur dengan gugup yang semakin menjadi. Ia sekarang sendirian, di sebuah rumah yang sangat besar, dengan seorang wanita yang sangat powerful yang hampir tidak ia kenal. Alessandra, yang tampaknya membaca kegelisahan di wajah Melanie, tersenyum lemah. Kamu pasti lelah, sayang, dan kedinginan. Ayo kita mandi air hangat dulu dan ganti pakaian. Kemudian kita makan malam. Dia memanggil Ibu Sari. Sari, tolong antar Melanie ke kamar mandi. Siapkan air hangat. Dan tolong carikan dia beberapa pakaian yang nyaman. Mungkin beberapa pakaian lama Vania yang masih disimpan. Vania, Melanie kemudian tahu, adalah kakak perempuan Alessandra yang sudah berkeluarga dan tinggal di luar negeri. Ibu Sari mengangguk. Tentu, Bu Alessandra. Silakan ikut Ibu, Nak. Melanie mengikuti Ibu Sari melewati koridor yang luas. Matanya menari-nari melihat setiap detail dekorasi. Mereka sampai di sebuah kamar mandi yang, bagi Melanie, lebih mirip spa mewah. Ada batu besar, shower dengan beberapa kepala pancuran, dan marmer yang berkilau. Kamu bisa mandi di sini, Nak, kata Ibu Sari dengan ramah. Handuk dan segala keperluan mandi ada di dalam. Saya akan ambilkan pakaian untukmu dan taruh di luar pintu. Terima kasih, Bu, jawab Melanie, masih merasa tidak nyaman. Panggil saya Ibu Sari saja, sayang. Wanita itu kemudian pergi, meninggalkan Melanie sendirian. Melanie memasuki kamar mandi, matanya membelalak. Ia hampir tidak tahu harus mulai dari mana. Ia akhirnya memilih untuk menggunakan shower. Air hangat yang menyiram tubuhnya terasa seperti surga. Ia membiarkan air itu membasuh semua kedinginan, ketakutan, dan kotoran dari hari yang sangat panjang itu. Saat ia keluar, dengan tubuh bersih dan terbungkus handuk yang lembut dan wangi, ia menemukan setumpuk pakaian rapi yang diletakkan di bangku. Pakaian itu sederhana namun berkualitas tinggi, celana training katun yang lembut dan kaos oblong berwarna pastel.
Itu masih baru, dan pas di tubuhnya yang kecil. Saat ia mengenakannya, ia merasa seperti orang lain. Pakaiannya yang lama, termasuk jaket basahnya, sudah hilang. Mungkin dibawa oleh Ibu Sari untuk dicuci. Ibu Sari menunggunya di luar. Sudah segar? Ibu Alessandra menunggumu di ruang makan kecil. Dia mengantar Melanie ke sebuah ruangan yang lebih intim daripada ruang makan utama. Meja kayu yang tidak terlalu besar sudah diatur dengan indah untuk 2 orang. Alessandra sudah duduk di sana, juga sudah berganti pakaian yang lebih kasual. Vira, yang sudah diperiksa dan dibersihkan, sekarang terbungkus selimut bersih dan tidur nyenyak dalam box portabel di samping kursi Alessandra. "Duduklah, Melanie," sapa Alessandra dengan hangat. "Kamu sudah kelihatan jauh lebih baik." Pelayan menyajikan makanan, sup krim hangat, ayam panggang dengan sayuran, dan jus buah segar. Melanie hampir tidak pernah melihat makanan sebanyak dan seenak ini. Ia mencoba untuk tidak terlihat rakus, tetapi rasa laparnya akhirnya menang. "Makanlah sebanyak yang kamu mau," kata Alessandra, tersenyum melihatnya. "Kamu sudah melalui hari yang panjang." Mereka makan dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat. Alessandra sesekali mengecek Vira, memastikan bayi itu masih tidur dengan nyenyak. "Melanie," Alessandra mulai setelah mereka selesai makan. "Aku sudah berbicara dengan Ibu Rina. Dia memberi izin untukmu tinggal di sini selama beberapa hari. Setidaknya sampai semuanya lebih tenang. Aku juga ingin memastikan kamu baik-baik saja setelah kejadian hari ini. Apakah kamu setuju?" Melanie terkejut. "Tinggal di sini beberapa hari? Itu seperti mimpi. Tapi saya tidak mau merepotkan, Bu," bantunya lemah. "Repot?" Alessandra terkekek. "Melanie, kamu menyelamatkan anakku. Kamu adalah tamu kehormatan. Ini adalah hal paling tidak yang bisa kulakukan. Selain itu," tambahnya, dengan nada yang lebih lembut, "aku merasa ada sesuatu yang menyambung antara kita. Aku ingin mengenalmu lebih baik. Dan Vira juga sudah terlihat sangat nyaman denganmu." Dia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Aku tahu ini tiba-tiba dan mungkin menakutkan. Tapi tolong, anggap ini sebagai liburan. Sebagai ucapan terima kasihku. Apakah kamu bersedia?" Melanie melihat sekeliling ruangan yang indah, lalu pada wajah Alessandra yang tulus, dan akhirnya pada Vira yang sedang tidur dengan damai. Hidup di panti memang aman, tapi itu tidak pernah terasa seperti rumah. Di sini, meski asing, ada kehangatan dan perhatian yang ia rindukan. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya bersedia, Bu Alessandra. Terima kasih." Alessandra tersenyum, sebuah senyum lega dan bahagia. "Panggil saja Tante Alex." "Ya, Bu Alessandra," terdengar terlalu formal. "Baik, Tante Alex," ucap Melanie, mencoba menyebutnya. Itu terasa aneh, tapi juga nyaman. "Sekarang," kata Alessandra sambil berdiri, "ayo kita tunjukkan kamarmu. Kamu pasti butuh istirahat yang baik." Dia membawa Melanie ke lantai atas, ke sebuah kamar tidur yang membuat Melanie terpana. Kamar itu besar, dengan tempat tidur empuk yang besar, lemari pakaian yang luas, dan sebuah balkon kecil yang menghadap ke taman. Semuanya berwarna-warna lembut dan terasa sangat menyambut. Ini untuk saya?" tanya Melanie, tidak percaya. "Semuanya untukmu, sayang," jawab Alessandra. "Tidurlah nyenyak. Jika kamu butuh apa-apa, tombol bel ada di samping tempat tidur. Ibu Sari atau staf lain akan membantumu. Selamat malam, Melanie. Dan sekali lagi, terima kasih." Dia memeluk Melanie dengan cepat tapi erat sebelum pergi, meninggalkan Melanie sendirian di tengah-tengah kemewahan yang tak terbayangkan. Melanie berjalan menghampiri tempat tidur dan duduk di tepinya. Kasurnya sangat empuk. Ia memandangi sekeliling kamar, masih tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Dari kolong jembatan yang gelap dan dingin, kini ia berada di dalam sebuah kamar yang lebih indah dari impiannya. Ia berbaring, tubuhnya tenggelam dalam kelembutan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa aman dan dipedulikan. Hari ini, ia menyelamatkan seorang bayi. Dan mungkin,
Hanya mungkin, ia juga telah menemukan sesuatu yang baru untuk dirinya sendiri. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai tebal, menyinari partikel debu yang menari-nari di udara. Melanie terbangun dengan perasaan bingung selama beberapa detik. Tempat tidurnya terlalu empuk, ruangannya terlalu besar, dan keheningannya terlalu mewah. Bukan suara berisik anak-anak panti atau bel pagi Ibu Rina yang membangunkannya, tetapi kicauan burung yang samar-samar dari balik jendela yang tertutup. Kemudian, memori kemarin menyergapnya seperti gelombang. Kolong jembatan, Vira, Alessandra, dan rumah megah ini. Ia duduk di tempat tidur, meraba selimut sutra yang halus, masih tidak bisa mempercayai bahwa semua ini nyata. Sebuah ketukan lembut terdengar di pintu. "Melanie, sudah bangun, sayang." Suara Ibu Sari yang ramah menyapa dari balik pintu. "Sudah, Bu Sari," jawab Melanie, bergegas melompat dari tempat tidur dan membuka pintu. Ibu Sari berdiri di sana dengan senyum hangat, membawa setumpuk pakaian baru yang masih berlabel. "Selamat pagi. Ibu Alessandra meminta saya untuk membawakanmu ini. Beberapa pakaian sederhana untukmu pakai selama di sini. Mari kita coba, lihat mana yang pas." Melanie membawa pakaian-pakaian itu, gaun katun, celana pendek, kaos oblong, semuanya dari bahan yang sangat bagus dan dengan warna-warna cerah. Ini terlalu banyak, Bu Sari. Saya cuma butuh 1 atau 2, protesnya, merasa bersalah. "Nonsense, sayang," sanggah Ibu Sari dengan lembut sambil membantu Melanie memilih. "Ibu Alessandra ingin kamu merasa nyaman di sini. Anggap saja hadiah kecil." Dia memilih sebuah gaun kuning cerah dengan motif bunga-bunga kecil. "Ini cantik. Coba pakai ini untuk sarapan." Setelah berganti pakaian, dan merasa seperti putri dalam dongeng, Melanie diantar oleh Ibu Sari ke ruang makan kecil. Alessandra sudah duduk di sana, membaca tablet sambil menikmati secangkir kopi. Vira ada di boksnya di samping meja, menggigit mainan gigitnya dengan riang. "Selamat pagi, Melanie," sapa Alessandra dengan cerah. "Kamu kelihatan cantik dengan gaun itu." "Selamat pagi, Tante Alex," jawab Melanie, malu-malu. "Terima kasih untuk bajunya." "Sama-sama, sayang. Ayo duduk. Mau sarapan apa? Ada pancake, buah-buahan, sereal, telur, terserah kamu." Seorang pelayan muda berdiri siap di dekat buffet yang penuh dengan berbagai macam makanan. Melanie hanya bisa menatapnya, kewalahan. Di panti, sarapan biasanya adalah bubur atau nasi dengan lauk sederhana. Saya nggak tahu, Tante Alex. Bubur ayam, mungkin," jawabnya, memilih yang paling familiar. Alessandra tersenyum. "Bubur ayamnya enak di sini. Ibu Sari, tolong pesankan 1 bubur ayam untuk Melanie." Sementara menunggu makanan, Alessandra mengajak bicara. "Tidur nyenyak? Kamarnya nyaman?" "Sangat nyenyak, Tante. Kamarnya sangat bagus." "Terlalu bagus," jawab Melanie jujur. Alessandra tertawa. "Aku senang kamu suka. Hari ini kita tidak ada agenda. Kamu bisa beristirahat, menjelajah rumah, atau main dengan Vira. Aku ada meeting online sebentar tapi setelah itu kita bisa menghabiskan waktu bersama." Saat mereka berbicara, seorang pelayan lain, seorang wanita muda dengan ekspresi agak masam, memasuki ruangan untuk mengisi ulang jus. Matanya melirik cepat ke arah Melanie, dan Melanie menangkap pandangan itu, sebuah pandangan yang bukan bersahabat, penuh dengan penilaian dan mungkin sedikit cemburu. Pelayan itu pergi dengan cepat, meninggalkan Melanie dengan perasaan tidak enak. Sarapan datang, dan buburnya memang enak, jauh lebih enak dari yang biasa ia makan. Tapi Melanie merasa tidak nyaman. Piring dan sendoknya berat dan berharga. Caranya makan terasa canggung dan berisik dibandingkan dengan Alessandra yang elegan. Ia merasa semua orang memperhatikannya, menunggu dia melakukan kesalahan. Setelah sarapan, Alessandra pergi ke ruang kerjanya. Ibu Sari menawarkan untuk mengajak Melanie berkeliling rumah. Rumah itu seperti labirin kemewahan. Ada ruang keluarga dengan TV layar datar raksasa, perpustakaan dengan buku-buku bersampul kulit, ruang gym, bahkan ruang bioskop pribadi. Setiap ruangan lebih mengesankan dari yang sebelumnya.
Tapi yang membuat Melanie paling terpesona adalah kamar Vira. Kamar itu penuh dengan mainan lembut, mobil les warna-warni, dan dindingnya dicat dengan mural alam yang indah. Itu adalah kamar impian setiap anak. "Kamu boleh main di sini dengan Vira kalau mau," kata Ibu Sari. "Nanti pengasuhnya yang baru datang. Tapi untuk sementara, kita semua yang jaga dia." Melanie menghabiskan sebagian besar paginya di kamar Vira, bermain di karpet empuk dengan bayi yang sekarang sudah mengenalinya dan sering tersenyum padanya. Disinilah ia merasa paling nyaman. Saat ia pergi ke dapur untuk mengambil air, ia mendengar dua orang staf berbisik-bisik. "Dapat dari mana lagi? Cuma anak panti biasa yang beruntung." Suara salah satunya, yang ia kenali sebagai suara pelayan tadi di sarapan. Tapi dia menyelamatkan nyawa Nona Vira, banting yang lain. HMPH. Atau jangan-jangan dia yang atur semuanya dari awal? Cari perhatian. Sekarang dia bisa menikmati kehidupan mewah. Melanie berbalik dan pergi dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang. Bisikan itu seperti pisau yang menancap di hatinya. Itu adalah ketakutannya yang paling dalam, diucapkan dengan keras oleh orang lain. Ia kembali ke kamar Vira, tapi sekarang kesenangannya sudah ternoda. Ia merasa seperti penipu, seperti penyusup yang tidak diingini yang hanya diizinkan berada di sini karena belas kasihan dan rasa hutang budi. Kehidupan baru ini indah, tetapi asing dan penuh dengan pandangan yang membuatnya merasa kecil. Ia memandangi Vira, satu-satunya makhluk yang tidak menilainya. "Aku cuma ingin melakukan hal yang benar, Vira," bisiknya pada bayi itu. "Aku nggak mau yang lain." Tapi di dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya-tanya, apakah tempatnya memang ada di sini? Atau apakah ini hanya sebuah mimpi indah yang suatu saat akan berakhir? Hari-hari di rumah Alessandra mulai menemukan ritmenya sendiri. Sebuah irama yang terasa begitu mewah namun masih asing bagi Melanie. Pagi itu, setelah menghabiskan waktu bermain dengan Vira di taman belakang, Melanie diajak Alessandra untuk menemui seseorang di ruang kerjanya. "Melanie, ini Budi, manajer dan tangan kanan ibu." Perkenalkan Alessandra kepada seorang pria berkacamata dengan postur tegap dan wajah yang tajam. Ia mengenakan setelan jas yang sempurna tanpa satu krease pun, dan tatapannya langsung menganalisis Melanie begitu ia masuk ruangan, membuatnya merasa seperti spesimen yang sedang diamati di bawah mikroskop. "Selamat pagi, Melanie," sapa Budi, suaranya datar dan profesional, tanpa senyum. Tangannya yang ia ulurkan untuk berjabat terasa kering dan kuat, dan ia melepas genggamannya dengan cepat. "Ibu Alessandra sudah bercerita banyak tentang keberanianmu." Ada sedikit penekanan pada kata keberanian yang membuat Melanie merasa tidak nyaman. "Selamat pagi, Pak Budi," balasnya, mencoba tersenyum namun hanya menghasilkan ekspresi gugup. "Budi akan membantu mengurus beberapa hal, termasuk izin untukmu tinggal di sini sementara dan mungkin mengatur agar kamu bisa sekolah di sekitar sini jika nanti kamu tinggal lebih lama," jelas Alessandra dengan ramah, sama sekali tidak menangkap ketegangan di antara mereka. "Tentu, Bu Alessandra," jawab Budi, mengalihkan pandangannya dari Melanie ke bosnya. "Saya akan urus semuanya. Tapi, jika boleh saya tahu, dari panti asuhan mana Melanie berasal? Dan apakah ada keluarga lain yang perlu dihubungi?" Pertanyaannya wajar, tapi nada dan caranya bertanya terasa seperti interogasi. Melanie merasa dirinya disudutkan. "Saya dari panti asuhan Bunga Melati, Pak. Dan tidak ada keluarga lain," jawabnya, menunduk. "Saya lihat." Budi membuat catatan di tabletnya. "Dan bisa diceritakan sekali lagi, dengan detail, bagaimana persisnya kamu menemukan Nona Vira? Untuk kelengkapan laporan ke pihak berwajih dan asuransi." Alessandra sedikit mengerutkan kening. "Budi, itu nanti saja. Melanie sudah melalui pengalaman yang traumatis. Justru agar tidak trauma berkepanjangan, lebih baik diceritakan sekarang selagi ingatannya masih segar," bantah Budi halus, tapi dengan keteguhan yang tidak bisa ditawar. "Ini untuk kebaikan semua pihak, termasuk Melanie. Agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari." Melanie merasa wajahnya memanas. Ia menceritakan lagi kisahnya, kali ini dengan gugup di bawah pengawasan ketat Budi. Setiap jeda, setiap ketidakpastian kecil dalam ceritanya, seolah diperhatikan dan dicatat olehnya. "Jadi, kamu memutuskan untuk tidak langsung ke polisi, tapi mencari petunjuk sendiri? Itu
Cukup berani untuk seorang anak seusiamu, komentar Budi setelah Melanie selesai, dan kalimat itu terdengar lebih seperti tuduhan daripada pujian. Saya takut, Pak. Saya takut salah orang, jawab Melanie, suaranya kecil. Tapi kamu tidak takut menghubungi nomor asing yang bisa saja berbahaya? Tanya Budi lagi, menaikkan satu alis. Alessandra akhirnya turun tangan. Cukup, Budi. Melanie bertindak berdasarkan naluri, dan itu yang menyelamatkan Vira. Kita harus berterima kasih, bukan menginterogasinya. Budi langsung menunduk. Maaf, Bu Alessandra. Saya hanya ingin memastikan semua data akurat. Tentu kita semua sangat berterima kasih pada Melanie. Tapi matanya, ketika melirik cepat ke Melanie, masih penuh dengan kewaspadaan dan kecurigaan. Beberapa hari kemudian, konflik dengan Budi semakin nyata. Saat Melanie sedang mengambil buku dari perpustakaan, ia tidak sengaja mendengar percakapan Budi di telepon di ruangan sebelah. Pintunya terbuka sedikit. Tidak, belum ada bukti. Tapi semua terlalu mudah. Terlalu kebetulan. Saya tidak percaya pada kebetulan, bisik Budi dengan suara rendah. Dia hanya anak panti. Tapi tahu persis harus menelepon kemana, dan sekarang dia menikmati semua ini. Ibu Alessandra terlalu emosional dan mudah percaya. Saya harus melindungi dia dan perusahaan dari kemungkinan skenario terburuk. Melanie membeku. Darahnya seolah membeku di pembuluh nadi. Skenario terburuk? Apa yang Budi maksud? Bahwa ia merencanakan semua ini? Bahwa ia berbahaya? Dia mundur dengan diam-diam. Hatinya berdebar kencang. Ketakutan dan keraguannya yang selama ini dipendam, sekarang divalidasi oleh kecurigaan orang yang paling dekat dengan Alessandra. Budi bukan hanya tidak mempercayainya, dia secara aktif mencari cara untuk menjatuhkannya. Malam itu, saat makan malam, Alessandra bertanya, Melanie, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat diam sekali. Melanie memaksakan senyum. Saya baik-baik saja, Tante Alex. Cuma sedikit lelah. Dia memandang Budi yang juga duduk di meja, sedang membicarakan bisnis dengan Alessandra. Pria itu bahkan tidak meliriknya. Terlihat sangat profesional dan dedikasi. Tidak ada yang akan menduga bahwa di balik topeng itu, ada seseorang yang mencurigai dan membencinya. Rasa tidak aman Melanie semakin menjadi. Setiap senyum staf terasa palsu. Setiap pandangan terasa seperti penilaian. Rumah mewah ini tiba-tiba terasa seperti penjara yang indah, dan ia adalah tahanan yang dijatuhi hukuman oleh kecurigaan tanpa bukti, dihakimi oleh seseorang yang memiliki pengaruh besar atas kehidupannya yang baru dan rapuh ini. Ia mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi sebelum Budi menemukan bukti yang ia cari? Dan apakah Alessandra akan memilih untuk mempercayai manajernya yang telah bertahun-tahun bekerja untuknya, atau seorang gadis panti yang hanya datang karena kebetulan? Kecurigaan Budi seperti awan gelap yang menggantung di atas kepala Melanie, membuatnya terus waspada dan seringkali merasa cemas. Namun, di tengah ketidaknyamanannya, ada dua sumber cahaya yang semakin terang. Ikatannya dengan Vira dan hubungannya yang semakin dalam dengan Alessandra. Pagi-pagi sekali, sebelum rumah benar-benar terbangun, adalah waktu favorit Melanie. Alessandra seringkali sudah berada di ruang kerjanya menjawab email, dan staf lainnya sibuk dengan tugas pagi mereka. Pada saat-saat tenang itulah Melanie akan menyelinap ke kamar Vira. Pengasuh bayi yang baru, seorang wanita parubaya yang ramah bernama Nenek Tuti, biasanya sudah membangunkan Vira dan mempersiapkan botol susunya. Selamat pagi, Nenek Tuti. Selamat pagi, Vira. Sapa Melanie dengan suara berbisik, memasuki kamar yang penuh dengan mainan lembut dan warna-warna pastel. Pagi, Non Melanie. Sambut Nenek Tuti dengan senyum hangat. Nona Vira sudah bangun dari tadi, lagi happy sendiri lihat mobilesnya. Vira, yang sedang telentang di boks bayinya, langsung mengoceh riang dan mengayun-ayunkan tangan serta kakinya kecilnya begitu melihat Melanie. Sebuah senyum lebar merekah di wajahnya yang montok. Wah, semangat sekali pagi-pagi. Mau digendong? Tanya Melanie, hatinya meleleh. Dia dengan hati-hati mengangkat Vira dan mendudukannya di pangkuannya di atas karpet bermain. Nenek Tuti dengan bijak memberikan mereka ruang, pergi untuk membereskan beberapa hal. Inilah momen mereka. Melanie akan menyanyikan lagu-lagu sederhana yang dia ingat dari almarhumah ibunya,
atau sekadar bercerita tentang apapun. Vira akan mendengarkan dengan serius. Matanya yang besar berbinar-binar seolah memahami setiap kata, terkadang merespons dengan ocehan atau tawa kecil yang seperti musik bagi telinga Melanie. "Kamu tahu nggak, Vira?" bisik Melanie suatu pagi, memegangi mainan kerincingan untuk diraih Vira. "Kadang aku masih nggak percaya aku di sini. Tapi kalau sama kamu, semuanya terasa benar." Vira meraih kerincingan itu dan menggoyangkannya dengan gembira, seolah setuju. Ikatan mereka tumbuh natural dan tulus. Vira, yang kadang rewel di hadapan orang lain, seringkali langsung tenang dalam pelukan Melanie. Alessandra beberapa kali menyaksikan pemandangan ini, dan selalu ada kelembutan dan rasa syukur yang dalam di matanya. Suatu sore, Alessandra mengajak Melanie berjalan-jalan di taman setelah hujan reda. Udara terasa segar, dan tetesan air masih menempel di kelopak bunga. "Aku perhatikan Vira sangat mencintaimu," ucap Alessandra tiba-tiba, sambil menyesap tehnya. "Dia bahkan kadang lebih memilihmu daripada Nenek Tuti." Melanie tersipu. "Saya juga sangat sayang dia, Tante Alex. Dia spesial. Kamu memiliki kesabaran dan kelembutan yang alami dengan anak-anak," puji Alessandra. "Aku lihat caramu berbicara padanya, memperhatikannya. Itu adalah bakat." Mereka duduk di sebuah bangku taman. Alessandra kemudian bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia harus berjuang keras untuk membangun bisnisnya, dan bagaimana ia seringkali merasa bersalah karena tidak bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan Vira. "Kadang aku merasa seperti penipu, Melanie. Akunya," suaranya rendah. "Di luar, semua orang melihat Alessandra Putri, CEO yang sukses. Tapi di dalam, aku hanya seorang ibu yang takut gagal membesarkan anaknya sendiri." Pengakuan jujur itu membuat Melanie terkejut. Ia melihat kerentanan di balik sosok kuat Alessandra. "Tapi Tante Alex hebat. Vira pasti bangga punya ibu seperti Tante." Alessandra tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, sayang. Tahu tidak, kehadiranmu di sini tidak hanya menyelamatkan Vira, tetapi juga memberiku perspektif baru tentang hal yang benar-benar penting." Dia meraih tangan Melanie. "Aku bersyukur kamu ada di sini, Melanie. Bukan hanya untuk Vira, tapi juga untukku." Kata-kata itu seperti balm bagi jiwa Melanie yang masih sering dihantui keraguan dan kecurigaan budi. Untuk sesaat, ia merasa diterima, dihargai, dan bahkan dicintai. Malam itu, saat Alessandra harus menghadiri acara amal dan meninggalkan Melanie dan Vira bersama Nenek Tuti, terjadi sebuah insiden kecil. Vira tiba-tiba demam tinggi dan rewel tidak karuan. Nenek Tuti panik dan langsung menelepon dokter. Tetapi Vira semakin menjadi-jadi, menolak botol susu dan terus menangis. Melanie, yang mendengar tangisan itu dari kamarnya, segera datang. "Boleh saya coba, Nek?" pintanya. Dengan izin Nenek Tuti, Melanie mengangkat Vira yang tubuhnya panas dan menangis keras. Ia mulai berjalan pelan di sekitar ruangan, berayun-ayun pelan, dan menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama yang dulu dinyanyikan ibunya untuknya. Suaranya lembut dan stabil. Ia tidak panik. Ia hanya fokus pada Vira. Lambat laun, tangisan Vira mereda menjadi rengekan, lalu menjadi isakan, sebelum akhirnya bayi itu tertidur lelap di pundak Melanie. Napasnya masih tersendat-sendat. Nenek Tuti memandangnya dengan takjub. "Kamu memang punya tangan emas, Non Melanie." Ketika Alessandra pulang dan mendengar cerita itu, ia langsung menuju kamar Melanie. Melanie masih terjaga, membaca buku di samping tempat tidur Vira yang sudah tidur nyenyak. "Nenek Tuti bercerita apa yang terjadi," ucap Alessandra, suaranya penuh rasa terima kasih. "Kamu menenangkannya saat dia paling membutuhkan. Sekali lagi, kamu ada untuknya." "Saya cuma nyanyiin lagu yang biasa nyanyiin saya waktu kecil," jawab Melanie malu-malu. "Itu lebih dari sekadar lagu, Melanie. Itu adalah cinta." Alessandra mendekat dan mencium kening Melanie. "Selamat malam, sayang. Dan terima kasih." Saat pintu kamar tertutup, Melanie melihat bayangannya sendiri di kaca jendela. Ia melihat seorang gadis kecil yang memakai gaun bagus, di sebuah kamar mewah, menjaga bayi seorang CEO. Itu masih terasa seperti mimpi. Tapi perasaan di hatinya nyata.
Ikatan yang terjalin dengan Vira dan Alessandra terasa nyata. Itu adalah perasaan memiliki dan diterima yang selama ini ia rindukan. Meski awan kecurigaan Budi masih menggantung, sinar dari ikatan baru ini memberinya kekuatan untuk tetap bertahan, dan sedikit harapan bahwa mungkin ini bisa menjadi rumah yang sesungguhnya. Ketenangan yang mulai dirasakan Melanie perlahan-lahan terkikis oleh bisikan-bisikan halus yang sepertinya selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Budi, dengan kecerdasan dan pengaruhnya, tidak melakukan serangan terbuka. Sebaliknya, ia memilih metode yang lebih halus dan beracun, menyebarkan keraguan dan menciptakan narasi alternatif yang perlahan-lahan meracuni pikiran Alessandra. Suatu pagi, Alessandra sedang bersantai di ruang keluarga setelah sarapan. Melanie telah membawa Vira ke taman bermain di dalam rumah, dan tawar yang mereka terdengar dari sana. Alessandra tersenyum, merasa lega melihat kebahagiaan putrinya. Budi masuk, membawa setumpuk dokumen untuk ditandatangani. Laporan keuangan kuartal ini, Bu. Sangat baik, seperti biasa, katanya dengan profesional. Saat Alessandra menandatanganinya, ia berdiri seolah-olah sedang mengamati pemandangan di taman, di mana Melanie sedang mendorong Vira di ayunan bayi. Lucu sekali, ya, Bu, ucap Budi tiba-tiba. Nada suaranya santai tapi calculated. Alessandra menoleh, sedikit terkejut. Lucu? Apa maksudmu, Budi? Betapa cepatnya Nona Vira menjadi sangat terikat dengan Melanie. Jelas Budi masih menatap ke arah taman. Seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Alessandra tersenyum. Itu karena Melanie memiliki hati yang tulus. Vira bisa merasakannya. Tentu, Bu. Tentu, Budi mengangguk. Tapi nada suaranya meragukan. Hanya saja, terkadang saya bertanya-tanya. Semuanya terjadi sangat konvenien, bukan? Seorang gadis dari panti asuhan, kebetulan menemukan bayi yang hilang, kebetulan tahu persis siapa ibunya, dan sekarang dia sepenuhnya terintegrasi dalam kehidupan keluarga kita. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung. Hanya kebetulan yang sangat beruntung. Untuknya. Alessandra mengerutkan kening. Apa yang kau coba katakan, Budi? Budi akhirnya menoleh ke Alessandra. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang dibuat-buat khawatir. Saya hanya khawatir, Bu. Khawatir bahwa Anda mungkin terlalu percaya. Karakter seseorang bisa disembunyikan, terutama ketika ada motivasi yang kuat. Dan tinggal di rumah mewah seperti ini, diangkat dari kehidupan panti asuhan itu adalah motivasi yang sangat kuat untuk beberapa orang. Alessandra menggeleng, tapi ekspresinya sedikit goyah. Itu tidak adil, Budi. Melanie adalah seorang anak. Dia menyelamatkan Vira. Dan itu sangat mulia. Budi dengan cepat menyetujui. Tapi apakah mungkin hanya bagian dari sebuah rencana yang lebih besar? Mungkin dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Mungkin dia diarahkan oleh seseorang. Atau mungkin ia menjatuhkan suaranya hingga hampir berbisik. Dia sengaja berada di kolong jembatan itu karena sudah menunggu. Budi, itu cukup. Tegur Alessandra, suaranya lebih keras dari yang ia intended. Kau mendengar sendiri ceritanya. Itu adalah kecelakaan yang menyedihkan karena penyakit maya. Ya, cerita itu, bisik Budi, hampir tidak terdengar. Cerita yang hanya kita dengar dari satu sisi. Dari mulutnya. Dia mengambil dokumen yang sudah ditandatangani. Saya hanya ingin Anda berhati-hati, Bu Alessandra. Sebagai manajer dan teman, itu tugas saya. Jangan biarkan rasa terima kasih membutakan Anda terhadap kemungkinan lain. Dia membungkuk sedikit dan pergi, meninggalkan Alessandra sendirian dengan pikirannya yang sekarang bergejolak. Kecurigaan itu, sekali ditanam, mulai bertunas. Alessandra mencoba mengusirnya, tetapi bisikan Budi terus bergema di kepalanya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia pedulikan. Bagaimana Melanie kadang terlihat gugup ketika ditanya tentang masa lalunya. Bagaimana ia jarang bercerita tentang teman-teman di panti. Bagaimana ia terkadang melirik barang-barang mewah di rumah dengan ekspresi yang sulit dibaca. Apakah itu kekaguman, ataukah ketamakan? Suatu malam, saat makan malam, Alessandra bertanya pada Melanie. Melanie, kamu tidak pernah bercerita tentang teman-temanmu di panti. Apakah kamu punya teman dekat di sana?
Melanie, yang sedang menikmati supnya, tertegun. Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Ada beberapa, Tante. Tapi tidak terlalu dekat. Kehidupan di panti, sibuk. Dan anak-anak sering datang dan pergi. Jawabannya jujur, tapi terdengar samar bagi Alessandra yang sudah dicurigai. Aku mengerti, kata Alessandra, mencoba tersenyum. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu sebelum kesini. Tidak banyak yang bisa diceritakan, Tante Alex, jawab Melanie, menunduk. Hidup saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kata-kata itu terasa seperti penghindaran bagi Alessandra. Bisikan Budi kembali, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Dia tidak menyadari bahwa tekanan untuk menjawab pertanyaan yang mendadak, ditambah dengan perasaan tidak aman Melanie, justru membuat gadis itu semakin tertutup. Keesokan harinya, Alessandra secara tidak sengaja mendengar Melanie sedang berbicara di telepon dengan Ibu Rina. Pembicaraannya normal. Melanie bercerita tentang Vira dan betapa baiknya Alessandra. Tapi kemudian Alessandra mendengar Melanie berkata, "Iya, Bu. Semuanya sangat mewah di sini. Kadang saya masih nggak percaya. Kayak mimpi." Bagi Melanie, itu adalah ungkapan rasa syukur. Tapi bagi Alessandra, yang telinganya sudah diracuni, itu terdengar seperti konfirmasi bahwa Melanie memang terpesona oleh kemewahan, bukan oleh keluarganya. Dia tidak menyela. Dia hanya berjalan pergi. Hati merasa sedikit lebih berat. Dia tidak ingin percaya pada Budi. Dia tidak percaya pada Budi. Tapi benih keraguan telah ditanam, dan itu mulai tumbuh, menyirami dirinya sendiri dengan ketakutan tersembunyi Alessandra tentang menjadi seorang ibu yang tidak cukup baik dan mudah ditipu. Dia mulai menjaga jarak secara halus, tidak lagi sering mengajak Melanie ngobrol atau menghabiskan waktu berdua. Senyumnya masih hangat, tapi ada sesuatu yang telah berubah di balik matanya. Melanie, yang sangat peka, langsung merasakan perubahan itu. Hatinya sakit, tapi dia tidak mengerti apa yang telah dilakukannya salah. Dia hanya berusaha lebih keras untuk menjadi baik, tidak menyadari bahwa dalam narasi yang sedang dipintal oleh Budi, setiap tindakan baiknya bisa dipelintir menjadi bukti niat tersembunyinya. Awan gelap semakin mendekat, dan badai yang akan datang mulai mengancam untuk menghancurkan semua ikatan indah yang telah terbangun. Perubahan sikap Alessandra yang halus namun pasti terasa seperti angin dingin yang menerpa Melanie. Senyumnya masih ada, tapi sudah tidak sampai ke mata. Undangan untuk menonton film bersama, atau sekadar ngobrol di taman mulai berkurang. Alessandra lebih sering mengurung diri di ruang kerjanya, dan ketika mereka bertemu, percakapan mereka terasa pendek dan terburu-buru, seperti ada dinding kaca yang tak terlihat yang tiba-tiba memisahkan mereka. Melanie berusaha membujuk dirinya sendiri bahwa Alessandra hanya sibuk. Tapi nalurinya yang peka berkata lain. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. Suatu sore, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang manis. Dengan bantuan Ibu Sari, ia membuatkan teh chamomile, yang ia dengar bisa menenangkan, dan sepiring kue kecil untuk Alessandra yang terlihat stres. Dengan hati berdebar, ia menuju ke ruang kerja Alessandra. Pintunya terbuka sedikit. Ia bisa mendengar Alessandra sedang berbicara di telepon. Suaranya terdengar tegang. Melanie berhenti, tidak ingin mengganggu. "Saya tahu, Budi. Tapi itu masih tidak membuktikan apa-apa," kata Alessandra, suaranya letih. "Dia hanya seorang anak." Ada jeda, dan Alessandra mendengarkan. Ekspresinya berubah, semakin keruh. "Penyelidikan? Apa maksudmu penyelidikan? Saya tidak menyetujui ini. Itu akan menakut-nakutinya." Jantung Melanie berhenti berdetak. "Penyelidikan? Tentang apa? Tentang dirinya? Saya hanya ingin Anda aman, Bu Alessandra." Suara Budi dari speaker telepon terdengar samar-samar. "Dan untuk Vira, kita tidak bisa mengambil risiko. Biarkan saya melakukan pekerjaan saya. Jika tidak ada yang disembunyikan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan." Alessandra menghela napas panjang, terdengar dikalahkan. "Baiklah, tapi dengan hati-hati, Budi. Sangat hati-hati. Dan jangan sampai Melanie tahu." "Tentu saja, Bu. Semuanya akan dilakukan dengan sangat diskret." Percakapan itu berakhir. Melanie mundur dengan diam-diam,
Tangan yang memegang nampan tehnya gemetar begitu hebat hingga cangkirnya berdentang. Mereka menyelidikinya. Budi meyakinkan Alessandra bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Rasa mual melanda perutnya. Ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan. Ia tidak jadi masuk ke ruang kerja. Ia kembali ke dapur dengan wajah pucat pasi. "Kok balik lagi, Nak?" Ibu Alessandra nggak mau. Tanya Ibu Sari dengan lembut. "Dia lagi sibuk," jawab Melanie, meletakkan nampannya. "Bisa tolong simpan ini? Saya mau ke kamar dulu. Agak pusing." Ia berbalik dan nyaris berlari menyusuri koridor. Rasanya ingin bersembunyi selamanya. Begitu sampai di kamarnya, ia mengunci pintu dan bersandar di sana. Napasnya tersengal-sengal. Air mata mulai menetes. Mereka tidak percaya padanya. Alessandra, yang katanya berterima kasih, yang memeluknya, yang menyuruhnya memanggil Tante Alex, diam-diam menyetujui penyelidikan terhadapnya. Beberapa hari kemudian, kecurigaan Alessandra semakin menjadi setelah sebuah insiden kecil. Melanie menerima telepon dari teman lamanya di panti, Sari. Sari adalah satu-satunya orang yang dekat dengannya, dan mereka jarang berkomunikasi sejak Melanie pindah. "Mel, lama nggak dengar. Katanya kamu sekarang tinggal di rumah mega mewah? Jadi putri kerajaannya?" Canda Sari melalui telepon. Melanie, yang sedang berada di taman, tertawa kecil. "Jangan lebay, Sar. Rumahnya emang bagus. Tapi, ya, biasa aja. Lagipu ini cuma sementara." "Biasa aja? Kamu aja yang biasa. Dengar-dengar kamu nemuin bayi CEO terus disuruh tinggal di sana? Itu kan kayak di sinetron. Kamu beruntung banget, Mel. Sekarang kamu bisa nikmatin hidup enak. Nggak usah makan nasi sama tempe lagi setiap hari." Melanie merasa sedikit tidak nyaman dengan komentar itu. "Bukan begitu, Sari. Aku di sini bukan untuk nikmatin kemewahan. Aku lagi jagain Vira, bayi yang aku temuin itu. Dan Tante Alex lagi baik banget." Ya, tapi sekalian nikmatin kan gak apa-apa? Kamu pantas kok, Mel. Ambil aja kesempatan itu. Siapa tahu kamu diangkat anak. Kalau itu terjadi, jangan lupa sama aku ya." Percakapan itu ternyata tidak sepenuhnya privat. Alessandra kebetulan berjalan di dekat jendela yang terbuka dan mendengar sebagian pembicaraan Melanie. Yang ia dengar adalah, "Biasa aja, cuma sementara, dan aku di sini bukan untuk nikmatin kemewahan." Di telinga Alessandra yang sudah dipenuhi racun keraguan, kata-kata itu terdengar seperti pengakuan terselubung. Biasa aja? Rumahnya yang ia banggakan hanya biasa aja? Cuma sementara? Apakah itu berarti Melanie punya rencana lain? Dan yang paling menyakitkan, aku di sini bukan untuk nikmatin kemewahan. Bukankah itu justru apa yang akan dikatakan seseorang yang memang punya motif tersembunyi? Alessandra tidak mendengar nada bicara Melanie yang sebenarnya, atau konteks percakapannya. Ia hanya mendengar potongan-potongan kalimat yang, ketika disatukan, seolah membenarkan kecurigaannya. Dia berjalan pergi dengan hati berat. Malam itu, saat makan malam, sikapnya terhadap Melanie menjadi sangat dingin. Ia hampir tidak berbicara, dan ketika Melanie bertanya apakah ada sesuatu yang salah, Alessandra hanya menjawab singkat, "Tidak, aku hanya lelah." Tapi matanya menghindari kontak. Melanie bisa merasakan dinginnya jarak itu, dan itu menyakitkannya lebih dari apapun. Ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan, tetapi jelas ia telah kehilangan kepercayaan Alessandra. Dan tanpa itu, ia tidak memiliki apa-apa lagi di rumah megah ini. Ia merasa seperti seorang penipu yang sedang menunggu untuk terbongkar, tanpa tahu kesalahan apa yang sebenarnya ia lakukan. Rasa tidak aman dan kesepiannya yang lama kembali menghantuinya, lebih kuat dari sebelumnya. Ketegangan di rumah itu seperti udara sesaat sebelum badai, berat, pengap, dan penuh dengan muatan listrik yang tidak terlihat. Melanie berjalan di atas kulit telur. Setiap kata dan tindakannya ditimbang dengan rasa takut akan disalahpahami. Alessandra, yang terbelah antara rasa terima kasih dan keraguan yang ditanamkan Budi, menjadi semakin pendiam dan lebih sering mengamati Melanie dari kejauhan dengan tatapan yang membuatnya merasa seperti kriminal. Budi, melihat keraguannya Alessandra,
Tahu inilah saatnya untuk memainkan kartu besarnya. Ia perlu sebuah bukti yang tak terbantahkan untuk mengusir Melanie dari kehidupan mereka untuk selamanya. Kesempatan itu datang ketika Alessandra menerima kabar bahwa ibunya, yang tinggal di luar kota, sakit keras dan harus dioperasi. Alessandra panik dan langsung memutuskan untuk terbang ke sana, meninggalkan Vira dan rumah dalam pengawasan Budi dan staf lainnya. "Aku harus pergi, Melanie," kata Alessandra dengan tergesa-gesa, melemparkan beberapa baju ke dalam koper. "Ibu aku sakit. Aku tidak tahu harus berapa lama. Budi dan Ibu Sari yang akan mengurus semuanya di sini." Melanie, yang sedang menggendong Vira, merasa khawatir. "Saya turut prihatin, Tante Alex. Semoga nenek lekas sembuh." Alessandra berhenti sejenak, memandangi Melanie dan Vira. Ada konflik di matanya. Tolong jaga Vira untukku," ujarnya, dan kalimat itu terasa seperti sebuah permintaan maaf yang tidak terucapkan. "Saya akan, Tante. Saya janji," jawab Melanie dengan tulus. Begitu Alessandra pergi, suasana di rumah langsung berubah. Budi mengambil alih kendali dengan otoritas yang lebih mencolok. Ia sering memberi perintah pada staf dengan nada keras di hadapan Melanie, seolah menunjukkan siapa yang berkuasa sekarang. 2 hari setelah kepergian Alessandra, Budi memanggil Melanie ke ruang kerja Alessandra. Wajahnya sangat serius. "Melanie, sebuah kalung sangat berharga milik almarhumah ibu-ibu Alessandra hilang," katanya tanpa basa-basi. Kalung mutiara dengan bandul berlian berbentuk hati. Ibu Alessandra sangat menyayanginya karena itu adalah peninggalan terakhir ibunya. Melanie merasa darahnya dingin. Saya tidak tahu, Pak Budi. Saya tidak pernah lihat kalung itu." "Kalung itu biasanya disimpan di brankas kecil di sini," jelas Budi, menunjuk ke sebuah lemari. "Tapi karena Ibu Alessandra buru-buru pergi, dia lupa menguncinya. Dan sekarang, kalung itu hilang." Ia memandang Melanie dengan tajam. "Apakah kamu tahu sesuatu tentang ini? Atau mungkin melihat sesuatu yang mencurigakan?" "Tidak, Pak. Saya jamin. Saya bahkan tidak pernah masuk ke sini tanpa izin," bantah Melanie, panik. Budi berpura-pura mempertimbangkan. "Kita harus membereskan ini sebelum Ibu Alessandra kembali. Dia sudah sedang stres. Kabar ini akan menghancurkannya. Aku akan menggeledah seluruh rumah, termasuk kamar-kamar staf, dan termasuk kamarmu, Melanie. Untuk kepentingan semua orang, untuk membuktikan bahwa kamu tidak terlibat." Melanie terpana. "Digeledah? Seperti pencuri? Tapi saya tidak mengambil apa-apa," protesnya. Air mata mulai menggenang. "Kalau memang begitu, kamu tidak perlu takut," kata Budi dengan dingin. "Ini hanya formalitas, untuk menunjukkan bahwa kita transparan." Pencarian pun dilakukan dengan dramatis. Budi menyuruh beberapa staf untuk mengawasi. Mereka memasuki kamar Melanie, yang merasa sangat terhina dan dilanggar privasinya. Mereka membongkar lemari, menggeledah bawah tempat tidur, membuka setiap laci. Dan kemudian, salah satu staf yang berada di bawah pengaruh Budi, dengan licin mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil dari sela-sela tumpukan buku di rak, sebuah tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Melanie. "Pak Budi, saya menemukan ini," seru staf itu dengan dibuat-buat terkejut. Budi mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya terbaring kalung mutiara dengan bandul berlian hati yang sangat indah. Semua orang di ruangan itu terhenyak. Melanie membeku. Matanya membelalak tidak percaya. Itu bukan milik saya. Saya tidak tahu itu ada di sana," teriaknya. Suaranya bergetar ketakutan. Budi memandangnya dengan ekspresi kemenangan yang hampir tidak tersembunyi. "Ini sangat disayangkan, Melanie. Sangat disayangkan." Dia menghela napas palsu. "Saya harus melaporkan ini kepada Ibu Alessandra. Tapi saya tidak melakukannya. Percayalah, seseorang menaruhnya di sana." Tangis Melanie, histeris. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Tatapan staf-staf lain berubah dari simpati menjadi kecurigaan dan penghakiman. Bisik-bisik mulai terdengar. "Dia memang anak panti, biasa hidup kekurangan. Ternyata benar motifnya uang."
Budi segera menelepon Alessandra. Dengan suara yang dibuat-buat sedih dan kecewa, ia melaporkan penemuan itu. Ya, Bu. Sayang sekali. Kami menemukannya tersembunyi di kamarnya. Saya tahu, ini sangat memilukan. Dia masih menyangkal. Tentu saja, Anda ingin berbicara dengannya. Budi menyodorkan telepon pada Melanie, yang tangannya gemetar tak terkendali. Halo, Tante Alex. Suara Melanie terisak-isak. Suara Alessandra di seberang telepon terdengar sangat dingin dan hancur. Melanie, aku tidak bisa mempercayai ini. Setelah semua yang kulakukan untukmu. Setelah aku mempercayaimu dengan putriku. Tante Alex, saya tidak mencurinya. Saya bersumpah. Saya tidak tahu kalung itu ada di kamar saya. Itu jebakan. Jerit Melanie. Lalu bagaimana mungkin kalung itu ada di sana? Apakah ada yang menyusup dan menyembunyikannya? Tanya Alessandra. Suaranya penuh dengan kekecewaan yang dalam. Aku ingin mempercayaimu, Melanie. Tapi semua bukti ada di sana. Dan kata-katamu sendiri. Biasa aja, cuma sementara. Sekarang semuanya masuk akal. Tidak. Itu bukan yang saya maksud. Tolong, percayalah pada saya. Tangis Melanie. Aku tidak bisa menanganinya sekarang, Melanie. Ibu aku sakit. Aku butuh ruang. Budi akan mengatur untukmu kembali ke panti asuhan untuk sementara, sampai kita bisa menyelesaikan ini. Kembali ke panti. Teriak Melanie, hancur. Itu adalah hukuman terbesar. Itu artinya Alessandra sudah menghakiminya bersalah. Ini untuk yang terbaik. Selamat tinggal, Melanie. Telepon ditutup. Melanie terjatuh ke lantai. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang menyayat hati. Rasa dikhianati, dihina, dan tidak dipahami begitu menyakitkan hingga ia merasa tidak bisa bernapas. Budi berdiri di atasnya, melihatnya dengan tatapan puas. Kamu mendengar Ibu Alessandra. Aku akan mengantarmu ke panti besok pagi. Kemas barang-barangmu. Malam itu adalah malam paling menyedihkan dalam hidup Melanie. Ia menangis hingga tidak ada air mata lagi yang tersisa. Semua harapan, semua perasaan memiliki, hancur berantakan. Alessandra, orang yang ia kagumi dan ia anggap seperti keluarga, begitu mudahnya mempercayai bukti palsu dan membuangnya. Ia merasa seperti sampah yang dibuang setelah digunakan. Dengan hati yang remuk, ia mengemasi sedikit barangnya, hanya pakaian lamanya yang sudah dicuci, menolak untuk membawa apapun yang diberikan Alessandra. Ia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur, memandangi bulan di luar jendela, merasakan kesepian yang lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan di panti manapun. Ia telah menyelamatkan seorang bayi, tapi kehilangan segalanya. Dan yang paling pahit, ia kehilangan kepercayaan pada kebaikan yang pernah ia percayai ada di hati Alessandra. Keesokan paginya, mata Melanie bengkak dan merah, cerminan dari malam yang dihabiskan dengan tangis dan keputusasaan. Dengan langkah gontai, ia turun ke ruang makan, membawa tas kecil yang berisi sedikit barang miliknya. Ia tidak berniat sarapan. Udara di rumah terasa begitu berat, dan setiap pandangan dari staf, entah itu yang penuh rasa kasihan atau yang menghakimi, terasa seperti siksaan. Budi sudah menunggu di dekat pintu utama, mengenakan jasnya dengan sempurna, wajahnya tanpa ekspresi. Mobil sudah siap, ucapnya datar. Ayo kita pergi. Ibu Rina sudah menunggu. Melanie hanya mengangguk, tidak memiliki tenaga lagi untuk berbicara. Hatinya mati rasa. Ia mengikuti Budi keluar dari rumah megah yang untuk sesingkat itu ia panggil rumah. Saat melewati pintu, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah kamar Vira. Sebuah isakan tercekat di tenggorokannya. Ia tidak akan bisa mengucapkan selamat tinggal pada bayi itu. Perjalanan ke panti asuhan dilakukan dalam keheningan yang memekakkan telinga. Budi menyetir sendiri. Wajahnya tetap dingin dan fokus pada jalan. Melanie memandang keluar jendela, melihat dunia yang seolah-olah ikut berduka dengan langit yang kelabu dan gerimis halus. Sementara itu, di rumah Alessandra, Ibu Sari sedang membersihkan ruang kerja. Hatinya berat dengan kejadian kemarin. Ia tidak percaya Melanie mencuri.
Ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia membersihkan bagian belakang lemari tempat berangkas kecil itu disimpan, ia melihat sesuatu yang mengkilat terselip di antara celah lemari dan dinding. Dengan susah payah, ia mengaitnya keluar. Itu adalah kalung mutiara dengan bandul berlian berbentuk hati. Ibu Sari terpana. Tangannya gemetar memegang kalung itu. Kalungnya tidak hilang? Tapi Budi menemukannya di kamar Melanie. Pikirannya berputar kencang. Jika kalung asli ada di sini, berarti kalung yang ditemukan di kamar Melanie adalah palsu, atau yang lain, dan itu berarti Melanie tidak mencuri. Dengan jantung berdebar kencang, Ibu Sari segera menelepon Alessandra. Telepon itu diangkat dengan suara yang sangat lelah dan sedih. Ibu Sari, ada apa? Apakah Vira baik-baik saja? Vira baik-baik saja, Bu Alessandra. Tapi, saya menemukan sesuatu. Sesuatu yang sangat penting. Ibu Sari menarik napas dalam-dalam. Saya menemukan kalung ibu Anda. Yang asli. Apa? Teriak Alessandra di seberang telepon. Tapi, Budi bilang, dia menemukannya di kamar Melanie. Kalung yang ditemukan Budi pasti bukan yang asli, Bu. Atau ini yang asli, dan itu berarti kalung di kamar Melanie sengaja ditaruh di sana. Ibu Sari menjelaskan, suaranya bergetar karena emosi. Melanie tidak mencuri, Bu. Dia difitnah. Diam panjang di seberang telepon. Alessandra tampaknya sedang memproses informasi yang mengejutkan itu. Oh, Tuhan, bisiknya akhirnya. Suaranya penuh dengan horor dan penyesalan. Oh, Tuhan, apa yang telah kulakukan? Bu, Budi sedang mengantar Melanie kembali ke panti sekarang. Mereka mungkin sudah setengah jalan. Telepon dia. Telepon Budi sekarang dan katakan untuk kembali. Sekarang. Perintah Alessandra. Suaranya nyaris histeris. Ibu Sari segera menelepon Budi. Budi, yang sedang menyetir, melihat teleponnya dan mengabaikannya. Siapa itu? Tanya Melanie dengan suara datar. Tidak penting, jawab Budi singkat. Telepon itu berdering lagi, dan lagi, dan lagi. Budi akhirnya menjawab dengan nada kesal. Halo, Ibu Sari, saya sedang menyetir. Pak Budi, pulang. Bawa Non Melanie kembali sekarang. Ibu Alessandra memerintahkan. Teriak Ibu Sari dari seberang. Budi menjadi pucat. Apa? Kenapa? Itu tidak mungkin. Kami menemukan kalung yang asli. Di ruang kerja. Non Melanie tidak bersalah. Anda harus membawanya kembali sekarang. Wajah Budi berkerut. Rencananya runtuh. Itu tidak mungkin. Anda pasti salah. Bantuhnya, tapi suaranya goyah. Serahkan telepon pada saya, Budi. Suara Alessandra tiba-tiba terdengar keras dan berwibawa dari speaker telepon, membuat Budi terkejut. Ibu Sari telah menyambungkannya. Budi, putar mobil dan bawa Melanie kembali ke rumah. Sekarang, ini perintah. Suara Alessandra dingin dan penuh amarah. Bu Alessandra, saya pikir ada kesalahpahaman di sini. Budi mencoba membela diri. Kesalahpahaman. Bentak Alessandra, suaranya melengking. Kamu menuduh seorang anak yang tidak bersalah atas pencurian yang tidak dilakukannya. Kamu menghancurkannya. Sekarang putar mobil ini, atau kamu akan menghadapi konsekuensi yang tidak hanya berupa pemecatan. Tangan Budi gemetar. Ia tahu permainannya sudah berakhir. Dengan wajah yang pucat dan berkeringat, ia perlahan memutar mobil di persimpangan. Melanie, yang telah mendengar semua percakapan itu dengan mata semakin membesar, duduk terpaku. Jantungnya berdebar kencang campur aduk antara kelegaan, kebingungan, dan kemarahan. Mereka menemukan kalungnya. Dia tidak bersalah. Alessandra meminta maaf. Tapi lukanya terlalu dalam. Air mata mulai menetes lagi. Tapi kali ini adalah air mata yang membara. Air mata karena telah dipermalukan, tidak dipercaya, dan hampir dibuang seperti sampah. Mereka kembali ke rumah dalam keheningan yang lebih tebal dari sebelumnya. Begitu mobil berhenti, Alessandra sudah menunggu di depan pintu,
wajahnya basah oleh air mata dan penuh dengan kepanikan. Ia langsung membuka pintu mobil dan merengkuh Melanie yang masih duduk membeku. "Melanie, oh, sayangku, maafkan aku. Aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku mohon maaf." Tangis Alessandra, memeluknya erat. Tapi Melanie tidak membalas pelukan itu. Tubuhnya kaku. "Anda tidak percaya pada saya," bisiknya, suaranya hancur dan datar. "Anda berpikir saya pencuri." Alessandra menarik diri, matanya penuh rasa sakit dan penyesalan. "Aku bodoh, Melanie. Aku membiarkan diriku diracuni oleh kecurigaan dan kata-kata orang lain. Aku tidak memakai hatiku. Tolong, maafkan aku." "Saya ingin kembali ke panti, Bu Alessandra," kata Melanie, menatapnya lurus. Ia tidak memanggilnya Tante Alex lagi. "Saya tidak ingin tinggal di sini lagi." Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Alessandra. Ia melihat keteguhan dan luka yang dalam di mata Melanie. Ia mengerti. Kepercayaan yang hancur tidak mudah diperbaiki. "Aku mengerti," bisik Alessandra, air matanya semakin deras. "Tapi tolong, jangan pergi seperti ini. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Untuk membuktikan bahwa aku percaya padamu sekarang." Dia menunduk, seperti seseorang yang benar-benar dikalahkan oleh penyesalan. "Aku tidak meminta kamu untuk langsung memaafkanku. Tapi tolong, jangan pergi. Tinggallah. Untuk Vira. Dan untukku." Melanie melihat wanita yang biasanya begitu kuat dan anggun itu sekarang hancur dan memohon di depannya. Hatinya yang baik dan penuh pengampunan berperang dengan rasa sakitnya yang mendalam. Ia memikirkan Vira. Bayi itu tidak bersalah dalam semua ini. Akhirnya, dengan hati yang masih terluka, Melanie mengangguk perlahan. "Saya akan tinggal untuk Vira." Itu bukan pengampunan. Itu adalah gencatan senjata. Tapi bagi Alessandra, itu adalah sebuah awal. Sebuah awal untuk memperbaiki kesalahan terbesarnya dan, dengan susah payah, mendapatkan kembali kepercayaan gadis pemberani yang telah menyelamatkan putrinya, dan yang hampir ia hancurkan sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Melanie tinggal, tetapi ia menarik diri sepenuhnya. Ia menghabiskan hampir seluruh waktunya di kamar Vira atau di kamarnya sendiri, menolak untuk makan bersama, dan hanya berbicara seperlunya. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi datar yang menyembunyikan luka yang masih sangat segar. Alessandra, yang dilanda penyesalan yang mendalam, menghormati jarak itu tetapi hancur melihatnya. Vira, yang terlalu kecil untuk memahami drama di sekitarnya, adalah satu-satunya yang bisa memancing reaksi tulus dari Melanie. Saat ia bermain dengan bayi itu, senyum kecilnya kadang muncul, tapi begitu Alessandra memasuki ruangan, senyum itu langsung menghilang, digantikan oleh sikap diam yang menyakitkan. Alessandra tahu ia harus melakukan sesuatu yang besar. Kata-kata saja tidak cukup. Ia harus membuktikan, dengan tindakan nyata, bahwa ia menyesal dan bahwa ia mempercayai Melanie sepenuhnya. Langkah pertamanya adalah memecat Budi. Itu dilakukan dengan cepat dan tegas. Tidak ada negosiasi. Budi pergi dengan wajah gelap, tetapi Alessandra tidak peduli. Prioritasnya sekarang adalah Melanie. Suatu pagi, Alessandra memberanikan diri dan mengetuk pintu kamar Melanie. "Melanie, bisa kita bicara sebentar?" Tidak ada jawaban. "Tolong, sayang. Hanya sebentar." Pintu akhirnya terbuka. Melanie berdiri di sana. Wajahnya pucat dan matanya menghindari kontak. "Aku ingin mengajakmu pergi," kata Alessandra lembut. "Hanya kita berdua. Ada yang ingin kutunjukkan padamu." "Saya tidak ingin pergi kemana-mana," jawab Melanie monoton. "Ini penting. Untukku. Tolong." Suara Alessandra penuh dengan kerentanan yang jarang ia tunjukkan. Melanie akhirnya mengangguk pelan, lebih karena kelelahan daripada keinginan. Mereka berkendara dalam keheningan. Alessandra membawanya ke sebuah tempat yang tidak pernah Melanie duga. Sebuah taman yang tenang dan sunyi di pinggir kota, di depan sebuah bangunan tua yang terawat baik dengan papan nama Panti Asuhan Bunga Melati. Melanie terkejut. "Kenapa kita ke sini?"
Aku ingin berbicara dengan Ibu Rina. Dan aku ingin kamu mendengarnya, jawab Alessandra, matanya penuh ketulusan. Mereka masuk. Ibu Rina menyambut mereka dengan keheranan yang jelas terlihat. Ibu Rina, Alessandra mulai. Suaranya jelas dan penuh penyesalan. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta maaf secara resmi. Kepada Anda, dan terutama kepada Melanie, di hadapan Anda sebagai pengasuhnya. Ibu Rina terdiam, memandangi Alessandra yang powerful itu dengan rasa hormat. Saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Saya tidak mempercayai Melanie ketika saya seharusnya menjadi orang pertama yang membelanya. Saya membiarkan orang lain meracuni pikiran saya dan hampir merusak hidupnya yang sudah begitu banyak mengalami kesulitan. Alessandra menoleh kepada Melanie, matanya berkaca-kaca. Kamu adalah anak paling pemberani dan paling baik hati yang pernah saya temui. Kamu menyelamatkan putri saya tanpa meminta apa-apa. Dan balasan saya adalah kecurigaan dan pengkhianatan. Saya tidak layak mendapatkan maaf Anda, tapi saya mohon, beri saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Melanie mendengarkan, tangisnya mulai menetes lagi. Mendengar permintaan maaf yang begitu tulus dan rendah hati di depan Ibu Rina, seseorang yang ia hormati, membuat dinding pertahanannya mulai retak. Saya juga ingin Anda tahu, Ibu Rina, lanjut Alessandra, bahwa saya berniat untuk mengadopsi Melanie secara resmi. Bukan karena rasa hutang budi, tapi karena saya mencintainya seperti anak saya sendiri. Dan saya ingin dia menjadi bagian dari keluarga saya, dan saudara perempuan untuk Vira. Ibu Rina tersenyum, matanya juga basah. Itu adalah kabar yang sangat indah, Bu Alessandra. Melanie adalah anak yang spesial. Dia pantas mendapatkan semua cinta di dunia ini. Ia memandang Melanie. Dan kamu, sayang, apa yang kamu inginkan? Semua mata tertuju pada Melanie. Alessandra menatapnya dengan harapan dan ketakutan. Melanie menarik napas dalam-dalam. Air matanya mengalir deras. Rasa sakitnya masih ada, tapi melihat Alessandra merendahkan dirinya sepenuhnya, meminta maaf secara publik, dan menyatakan niatnya yang tulus, mencairkan es di hatinya. Saya masih sedih, bisiknya, suaranya bergetar. Tapi, saya percaya Tante Alex menyesal. Ia memandang Alessandra. Dan saya juga mencintai Vira. Dan, saya rindu bagaimana rasanya dulu, ketika kita seperti keluarga. Alessandra mengeluarkan suara seperti tercekik, lalu merengkuh Melanie erat-erat. Terima kasih, sayangku. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Aku janji, aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Mereka berpelukan dalam waktu yang lama. Ibu Rina menyaksikan dengan senyum bahagia. Luka itu belum sembuh sepenuhnya, tetapi ini adalah awal yang baru. Sebuah awal yang dibangun di atas kejujuran, kerentanan, dan komitmen untuk memperbaiki yang telah rusak. Dalam perjalanan pulang, keheningan di antara mereka tidak lagi tegang, tetapi dipenuhi dengan pemahaman baru dan sebuah ikatan yang telah diperkuat oleh ujian api. Alessandra memegangi tangan Melanie sepanjang perjalanan, dan kali ini, Melanie tidak menariknya. Mereka mungkin bukan ibu dan anak yang sempurna, tetapi mereka adalah sebuah keluarga yang memilih untuk bersama, dan itu yang terpenting. Beberapa minggu berlalu sejak kunjungan mereka ke panti asuhan. Udara di rumah Alessandra perlahan-lahan mulai menghangat. Es yang membekukan hubungan mereka mulai mencair, meski masih ada sisa-sisa kewaspadaan di mata Melanie. Alessandra dengan sabar dan konsisten membangun kembali kepercayaan yang hancur. Ia tidak lagi hanya memberi perintah melalui staf. Ia sendiri yang mengajak Melanie makan, menonton film, dan bertanya tentang harinya dengan perhatian yang tulus. Ia juga memastikan Melanie terlibat dalam setiap aspek pengasuhan Vira, memperlakukan mereka sebagai sebuah tim. Suatu hari, Alessandra mengajak Melanie untuk piknik ke taman kota. Hanya mereka bertiga, Alessandra, Melanie, dan Vira yang sekarang sudah bisa duduk tegak dan tertawa riang melihat kupu-kupu. Mereka menyebar selimut di bawah pohon rindang, menikmati sinar matahari yang hangat dan makanan sederhana yang disiapkan koki. Untuk pertama kalinya dalam lama, Melanie terlihat benar-benar rileks, bahkan tertawa lepas ketika Vira mencoba meraih jemuran dan terjatuh ke pangkuannya. Setelah Vira tertidur lelap di kereta dorongnya, Alessandra memandangi Melanie yang sedang menatap daun-daun bergoyang. Melanie,
panggilnya lembut. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Melanie menoleh, sedikit waspada tapi tidak lagi tegang. Iya, Tante Alex. Alessandra menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Aku sudah banyak berpikir tentang kesalahanku, tentang masa lalumu, tentang masa depan, dan tentang keluarga. Dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aku tahu kita memulai hubungan kita dengan cara yang tidak biasa, dan aku hampir merusaknya selamanya. Melanie mendengarkan, matanya penuh perhatian. Tapi dalam semua kekacauan itu, satu hal yang menjadi sangat jelas bagiku, lanjut Alessandra, suaranya semakin dalam dan penuh perasaan, bahwa kamu bukan hanya penyelamat Vira. Kamu adalah bagian yang hilang dari keluarga kami. Kamu membawa cahaya, kebaikan, dan ketulusan yang selama ini kurindakan di rumah ini. Dia meraih tangan Melanie. Aku tidak ingin kamu tinggal di sini hanya karena kami berhutang budi, atau karena kau sayang pada Vira. Aku ingin kamu tinggal di sini karena ini adalah rumahmu. Karena kamu adalah putriku. Melanie terkesiap, matanya membelalak. Putri. Alessandra mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ya, sayang. Aku ingin mengangkatmu menjadi anakku. Secara resmi dan hukum. Aku ingin namamu menjadi Melanie Putri. Aku ingin kamu menjadi kakak perempuan Vira, bukan hanya pengasuhnya. Aku ingin kamu menjadi ahli warisku, sama seperti Vira. Yang paling penting, aku ingin kamu tahu bahwa kamu memiliki seorang ibu yang mencintaimu tanpa syarat. Dia berhenti, memberikan waktu pada Melanie untuk mencerna. Ini bukan karena rasa bersalah. Ini karena cinta. Aku mencintaimu, Melanie. Seperti aku mencintai Vira. Air mata mengalir deras di pipi Melanie. Proposal itu begitu tulus, begitu dalam, dan menjawab semua kerinduan dan rasa tidak amannya selama ini. Ini bukan tentang menyelamatkan bayi atau terima kasih. Ini tentang menjadi sebuah keluarga. Tapi saya hanya gadis biasa dari panti. Bisiknya, suaranya bergetar. Kamu bukan hanya apa-apa, Melanie. Bantah Alessandra dengan lembut tapi tegas. Kamu adalah seseorang yang berani, baik hati, dan kuat. Kamu adalah seseorang yang aku pilih untuk menjadi anakku. Apakah kamu mau menjadi anakku? Melanie melihat ke dalam mata Alessandra, mencari-cari sisa keraguan atau kepalsuan. Yang ia temukan hanyalah cinta dan ketulusan yang membara. Ia melihat pada Vira yang sedang tidur dengan damai, adik kecil yang telah membawanya ke dalam kehidupan ini. Ia melihat pada masa depannya, yang tiba-tiba terasa cerah dan penuh kepastian. Dengan isakan bahagia yang tidak bisa lagi ditahannya, Melanie mengangguk, lalu mengangguk lagi lebih kuat. Iya, bisiknya, suaranya serak. Iya. Saya mau. Saya sangat mau. Ibu. Kata, ibu, itu meluncur begitu saja. Terasa begitu alami dan benar. Alessandra menarik Melanie ke dalam pelukan erat. Tangis bahagianya bercampur dengan tawa lega. Mereka berpelukan di bawah pohon. Disaksikan oleh angin sepau-sepau dan bayi yang tertidur. Sebuah keluarga yang disatukan bukan oleh darah, tetapi oleh pilihan, oleh cinta, dan oleh sebuah takdir ajaib yang dimulai dari kolong jembatan yang gelap. Selamat datang di keluarga, putriku, bisik Alessandra, mencium kening Melanie. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Melanie merasa benar-benar memiliki, benar-benar diterima, dan benar-benar di rumah. Ia bukan lagi Melanie, gadis yatim piatu. Ia adalah Melanie Putri, seorang putri yang telah ditemukan oleh cinta.